Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 761. Keluarnya Liluo yang tanpa basa-basi membuat orang banyak terkejut. Meskipun ada kontestan di masa lalu yang berakhir dengan luka parah, mereka semua bisa keluar dari prasasti naga dalam keadaan utuh. Sangat jarang melihat seseorang dipenuhi dengan cara yang meringkuk seperti Liluo. Menghadapi pemandangan seperti itu, banyak orang mulai tertawa. Pemimpin, apakah kamu baik-baik saja? Zhao Yanzi mengulurkan tangannya membantu saat dia melihat Liluo dengan cemas. Liluo meraih tangannya dan menarik dirinya kembali. Pada titik ini, tidak ada yang bisa membaca ekspresi karena wajahnya masih terbakar dari petir nafas naga tadi. Semua baik-baik saja. Semuanya berjalan seperti yang diharapkan, jawab Liluo dengan tenang. Mendengar ini, Li Si dan Mu Bi menoleh. Akhir seperti itu sesuai harapannya. Apa hasil ujiannya? Tanya Zhao Yanzi. Namun, Liluo tidak menjawab kali ini. Sebaliknya, dia berputar dengan satu tangan di belakang punggungnya, menatap lurus ke arah prasasti naga dengan tatapan serius. Zhao Yanzi dan gengnya bingung dengan perilakunya. Saat mereka akan mengajukan lebih banyak pertanyaan, aliran cahaya keemasan keluar dari prasasti naga, menarik perhatian semua orang. Aliran cahaya keemasan membumbung tinggi ke langit dan bisa dilihat dari jarak ratusan mil. Selanjutnya, 9 lingkaran emas muncul di sekitar aliran cahaya keemasan, dan kata-kata mulai muncul. Semua orang yang hadir menyaksikan dengan antisipasi. Pemimpin divisi kelima Nether Hijau, Liluo, telah memperoleh seni iblis nafas naga 9 revolusi. Ini membuat semua orang diam sejenak. Apakah itu Zhao Yanzi dan Duo atau Zhongling dan divisi pertama, semua orang menyaksikan dengan tak percaya. 9 revolusi seni iblis nafas drakonik. Liluo lulus uji coba nafas drakonik 9 revolusi. Bagaimana mungkin hal ini bisa terjadi? Dia hanya seorang tahap istana iblis yang lemah, jadi bagaimana dia bisa menaklukkan nafas drakonik 9 revolusi? Pada titik ini, wajah Zhongling menjadi suram, dan dia tidak dapat menerima hal ini. Dia benar-benar telah mencoba tahap nafas drakonik 9 revolusi tetapi gagal. Oleh karena itu, dia tidak bisa mempercayai matanya sendiri. Bagaimana seseorang seperti Liluo bisa berhasil? Saat dia melihat ke bawah pada bayangan Liluo, dia sadar bahwa putra Master Aula jauh lebih mengancam daripada yang dia pikirkan sebelumnya. Keheningan di antara kerumunan hanya berlangsung sesaat sebelum semua orang meledak lagi dalam kegembiraan yang baru ditemukan. Semua anggota Panji Nether Hijau kagum dengan hasil ini dan mulai melihat Liluo dari sudut pandang yang berbeda. Dalam konfrontasi sebelumnya antara Liluo dan Mu Bi, mungkin ada keberuntungan ketika yang lemah mengalahkan yang kuat. Namun, sekarang Liluo telah memperoleh seni iblis nafas drakonik 9 revolusi, tidak ada lagi keraguan tentang kekuatannya. Lagi pula, sudah bertahun-tahun yang tak terhitung sejak siapapun dari Panji Nether Hijau telah memperoleh seni iblis nafas drakonik 9 revolusi. Faktanya, bahkan di antara faksi darah naga, satu-satunya yang pernah berhasil dalam percobaan nafas naga 9 revolusi adalah pemimpin Panji darah emas dengan restu dari kepala faksi mereka. Tapi banyak hal telah berubah. Akhirnya, faksi taring naga memiliki master baru dalam seni iblis nafas naga 9 revolusi. Hal ini tidak diragukan lagi akan menyebabkan terjadinya di faksi taring naga, dan bahkan di 4 faksi lainnya. Semua anggota Panji Nether Hijau tahu di dalam hati mereka bahwa Putra Aula Master, yang baru saja kembali, akan menjadi terkenal di 5 faksi naga surgawi. Seperti yang diharapkan, prasasti naga dari 20 Panji semuanya terhubung. Dengan demikian, prasasti naga di bukit belakang lapangan latihan Nether Hijau bukanlah satu-satunya yang bereaksi terhadap penyelesaian uji coba. Setiap prasasti naga lainnya mengalami fenomena yang sama, aliran cahaya keemasan juga meledak dari mereka. Di faksi taring naga, tempat latihan roh ungu, Li Jingtao, yang telah melatih anggota Panjinya, kembali dan menyaksikan aliran cahaya keemasan dengan tak percaya. Demikian pula, 8.000 anggota Panji roh ungu juga menyaksikan dengan heran. Apakah itu? Seseorang menyelesaikan percobaan nafas naga 9 revolusi. Tapi siapa? Dari Panji Nether Hijau, pemimpin divisi kelima, Liluo. Siapa itu? Kamu terlalu ketinggalan zaman. Liluo adalah putra dari Tuan Ketiga, dan dia baru saja kembali dari benua ilahi luar beberapa hari yang lalu. Oh, wow, dia sangat mengesankan.
Dia menyelesaikan percobaan nafas naga 9 revolusi segera setelah dia kembali. Tidak heran dia adalah putra dari Tuan Ketiga. Di tengah kerumunan yang berceloteh, Li Jingtao mengeluarkan senyuman yang menyenangkan, sangat puas dengan hasil seperti itu. Adikku benar-benar berbakat. Bahkan aku belum menguasai seni iblis nafas naga 9 revolusi. Di faksi taring naga, tempat latihan awan merah. Mengenakan pakaian perang merah, Li Fengyi juga melihat aliran cahaya keemasan dengan takjub. Seperti yang diharapkan dari anak paman ketiga. Tidak hanya dia tampan, dia juga sangat cakap. Meskipun kekuatan landasannya sedikit lemah, potensinya luar biasa. Dia pasti akan menjadi pilar penting dari faksi taring naga di masa depan. Petik 2. Li Fengyi mengerutkan kening dan tersenyum ringan. Dia sangat puas dengan adik laki-lakinya. Ketika ada kesempatan di masa depan, dia pasti akan membawanya ke faksi lain untuk pamer. Di faksi taring naga, tempat latihan cahaya emas. Di sisi timur lapangan latihan, ada sebuah danau dengan gunung hijau. Di danau ada batang pohon yang terapung-apung dengan damai. Dan di atas batang pohon itu ada seorang laki-laki berpakaian putih, duduk bersila dan memancing. Ketika seseorang menatap matanya, ada aura kekuatan yang mendominasi. Yang tidak lain adalah Deng Fengxian, pemimpin Panji Cahaya Emas. Saat ini, Panji Cahaya Emas adalah panji terkuat dalam faksi Taring Naga. Dengan kekuatan yang luar biasa, Deng Fengxian telah naik ke puncak di antara para pesaing yang tak terhitung jumlahnya dan menjadi pemimpin mereka. Dalam pengertian itu, bisa dikatakan dia berdiri sebagai salah satu yang terkuat di antara generasi muda dalam garis faksi naga, bahkan lebih kuat dari Li Jingtao dan Li Fengyi. Banyak di antara generasi muda akan mendengar tentang dia sebagai Deng Fengxian, armor berlapis emas yang tangguh. Nyatanya, kekuatan yang luar biasa dengan mudah menjadikannya salah satu yang terkuat tidak hanya di faksi Taring Naga, tetapi bahkan di antara 5 faksi naga surgawi. Pada saat ini, jorannya sedikit bergetar dan dia mengangkat kepalanya dengan heran. Dia kemudian melihat ke arah aliran cahaya keemasan yang melesat ke langit. Oh, seseorang dari faksi Taring Naga berhasil menyelesaikan uji coba nafas naga 9 revolusi. Li Luo, bukankah itu putra dari Aula Master? Tidak buruk, dia berhasil menyelesaikan percobaan dengan kesulitan seperti itu meskipun dia hanya berada di tingkat istana iblis kecil. Aku ingin tahu seni 9 revolusi mana yang dia dapatkan. Meski terkejut dengan berita itu, Deng Fengxian tetap tenang, tidak seperti Zhong Ling dan yang lainnya. Lagi pula, masih ada celah besar dalam kekuatan antara tingkat istana iblis kecil seperti Li Luo dan dia. Saat ini, tujuan Deng Fengxian adalah menjadi kepala 4 panji dari faksi Taring Naga. Begitu dia mencapainya, Li Luo akan dianggap sebagai bawahannya, dan akan luar biasa memiliki bawahan yang kuat dan cakap yang membantu. Ini pasti akan membantu saat dia berhadapan dengan kepala 4 faksi lainnya di masa depan. Ketika dia sampai pada kesimpulan ini, dia dengan tenang mengalihkan perhatiannya kembali ke memancing. Berita menakjubkan ini tersebar luas, tidak hanya di antara 4 panji faksi Taring Naga, tetapi juga ke markas 4 faksi lainnya dan 16 panji lainnya. Seperti yang disebutkan Zhao Yanzi, nama Li Luo akan menjadi terkenal di seluruh dunia setelah berita ini. Kembali ke hutan bambu di belakang faksi Taring Naga, Li Jingze, yang sedang menanam benih, melihat ke arah puncak nether hijau dan melihat pengumuman itu juga. Senyum yang menyenangkan muncul di wajahnya yang sudah tua. Taixuan, putramu sebaik dirimu saat masih muda. Dia sambil tersenyum menundukkan kepalanya dan kembali membajak tanah dan menanam benih baru. Jangan khawatir, karena kamu memilih untuk mengirimnya kembali ke faksi Taring Naga, aku pasti akan merawatnya dengan baik dan melepaskan potensi penuhnya. Aku menyerah demi situasi saat ini, tapi tidak peduli apa yang terjadi sekarang, aku tidak akan berkompromi lagi. Oh, pemandangan yang luar biasa. Kembali ke tempat latihan nether hijau, Li Luo akhirnya mengerti apa yang dimaksud Zhao Yanzi ketika dia mengatakan dia akan terkenal di seluruh domain begitu dia menyelesaikan percobaan nafas drakonik 9 revolusi. Dengan tampilan yang begitu mencolok, bagaimana mungkin orang tidak menyadarinya? Yah, aku tidak mengecewakanmu kan? Li Luo bercanda tentang hal itu saat dia berbalik ke arah Zhao Yanzi dan teman-temannya. Dia telah melihat cukup banyak pengumuman yang luar biasa untuk saat ini. Yang ketiganya memandang dengan bingung. Meskipun Li Luo telah berhasil mengalahkan Mubi, yang merupakan orang terkuat di antara mereka, mereka berpikir bahwa dia hanya berhasil membuat Mubi lengah. Tak satu pun dari mereka percaya bahwa Li Luo,
seorang kultivator istana iblis kecil, akan memiliki peluang jika pertandingan berlanjut. Pada akhirnya, Li Luo telah membuktikan kemampuannya dengan tampilan megah dari kartu trufnya, Seni Adipati. Namun tak satu pun dari mereka yang mengharapkan Li Luo menjadi yang pertama di Panji Nether Hijau untuk menyelesaikan percobaan nafas drakonik 9 revolusi. Lebih mengejutkan lagi, dia melakukannya pada hari dia masuk. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dicapai hanya dengan keberuntungan. Di antara 4 Panji faksi Taring Naga, Deng Fengxian, pemimpin Panji Cahaya Emas, adalah satu-satunya sampai saat ini yang berhasil mempelajari seni iblis nafas drakonik 9 revolusi. Sekarang mereka memiliki satu lagi, Li Luo, pemimpin divisi kelima Nether Hijau Panji. Saat mereka saling berhadapan, wajah Li Luo terpantul di mata Zhao Yanzi yang cerah dan indah. Meskipun dia masih berantakan setelah pertempuran sebelumnya, dia sudah bisa merasakan bahwa Putra Aula Master memancarkan aura kecemerlangannya sendiri. Mungkin ikut bersamanya adalah pertemuan yang menentukan selama ini. Mubi, Li Si, dan dia semuanya berasal dari awal yang sederhana, bekerja keras untuk mencapai apa yang mereka miliki saat ini. Dalam prosesnya, mereka telah melihat sisi gelap dan buruk dari lainnya, terutama dalam kasus Zhao Yanzi, di mana beberapa tetua dalam faksi Taring Naga telah mengingini tubuhnya. Terlepas dari mengabaikan mereka, dia sering mengabaikan mereka dengan senyuman paksa. Akibatnya, dia dapat dengan jelas melihat perbedaan antara Li Luo dan mereka. Dibandingkan dengan orang-orang yang menjijikkan itu, Li Luo tidak hanya muda dan tampan, dia juga berasal dari latar belakang yang baik dalam faksi Taring Naga dan dapat dianggap sebagai murid luar biasa dengan potensi besar. Yang terpenting, dia tidak bernafsu pada tubuhnya. Meskipun dia tidak tahu apakah dia berpura-pura atau tidak pada saat ini, sebuah pilihan harus dibuat. Selamat, pemimpin. 20 panji dari 5 faksi naga surgawi pasti sudah mendengar nama besarmu sekarang. Zhao Yanzi memberi selamat dengan nada lembut saat dia memberikan senyum menawan yang menekankan pipinya yang seperti batu giok. Selamat, pemimpin, ulang Mubi dan Li Si. Dari nada dan kata-kata mereka, jelas bahwa Li Luo telah mendapatkan rasa hormat mereka. Demikian pula, anggota Panji Divisi 5 yang berkumpul untuk menyaksikan cuplikan telah mengubah nada mereka sekarang dan berseru kegirangan, "Selamat, pemimpin." Terbukti, seni iblis nafas drakonik 9 revolusi memiliki arti penting di antara 20 Panji, dan menyelesaikan ujian telah menempatkan Li Luo di bawah cahaya yang berbeda. Tidak ada keraguan bahwa Panji akan lebih bersatu di bawah kepemimpinan seorang pemimpin yang telah mempelajari seni iblis nafas drakonik 9 revolusi, dan ini akan memunculkan potensi Panji dengan lebih baik. Mengapa Panji Cahaya Emas adalah yang terkuat di antara faksi Taring Naga? Itu bukan semata-mata karena kekuatan Deng Fengxian. Alasan lainnya adalah penguasaannya atas seni iblis nafas naga 9 revolusi. Dengan demikian, meskipun kekuatan resonansi Li Luo lebih lemah sekarang, kekuatan tempur divisi kelima bertekad untuk memperkuat sekarang karena pemimpin mereka telah memperoleh nafas drakonik 9 revolusi. Hanya berdasarkan ini saja, Li Luo telah mendapatkan rasa hormat dan dukungan dari semua anggota Panji Divisi 5. Anggota Panji dari 4 divisi lainnya menyaksikan dengan iri. Semua orang menyadari betapa besar kekuatan Panji akan meningkat dengan pemimpin Panji yang bisa menggunakan seni iblis nafas naga 9 revolusi. Zhongling menyaksikan adegan itu tanpa banyak ekspresi, tapi dia jelas menekan kekesalan dan emosinya di bawah wajahnya yang tenang. Hampir sehari sejak Li Luo bergabung dengan Nether Hijau. Sebelumnya, dia merasa bahwa Li Luo tidak layak disebutkan karena dia berasal dari benua ilahi luar dan hanya seorang kultivator istana iblis kecil yang lemah. Satu-satunya hal yang dia lakukan untuknya adalah status sosial yang lebih baik. Ancaman apa yang mungkin dia berikan? Tapi sekarang, dia tidak lagi berpikir seperti itu. Li Luo telah memantapkan dirinya dengan kuat di Divisi 5. Dulu ada banyak orang yang memberontak di Divisi kelima, tetapi mereka semua tunduk di hadapan seorang pemimpin dengan seni iblis nafas drakonik 9 revolusi. Orang hanya bisa membayangkan berapa lagi status dan prestise Divisi kelima akan meningkat dalam beberapa hari mendatang. Tanpa ragu, ini akan mengancam peluangnya untuk terpilih sebagai pemimpin Panji Nether Hijau dalam 3 bulan. Mata Zhongling berubah, dan akhirnya, dia mengendus dengan dingin dan pergi. Jadi bagaimana jika dia memiliki seni iblis nafas drakonik 9 revolusi? Menjadi seorang kultivator istana iblis kecil, kemampuan Li Luo untuk mencapai persatuan masih terbatas. Bahkan jika dia berhasil mengejar Zhongling di masa depan, Zhongling sudah menjadi pemimpin Panji Nether Hijau.
Tidak peduli seberapa kuatnya Li Luo, dia akan tetap berada di bawah komandonya. Ayo pergi. Li Luo tidak bisa bertahan lama. Dia berbalik dan meninggalkan pegunungan belakang, kembali ke area divisi kelima. Zhao Yanzi dan teman-temannya mengikuti dari belakang, ditemani oleh anggota Panji divisi 5 lainnya. Pemandangan yang begitu megah bahkan menarik lebih banyak perhatian di tempat latihan Nether Hijau. Beberapa anggota Panji sudah berlatih dan belum mengetahui kabar tersebut. Namun, mereka mulai memeriksa semuanya setelah mereka melihat divisi kelima pergi bersama, dan tak lama kemudian, pengantar dan diskusi terus berkembang. Lapangan latihan Nether Hijau menjadi semarak saat semua orang mulai memadatkan. Bagaimanapun, ini berarti bahwa Panji Nether Hijau sekarang adalah satu-satunya selain Panji Cahaya Emas yang memiliki seni iblis 9 revolusi. Ini benar-benar layak untuk dirayakan. Ketika Li Luo tiba di area divisi 5, dia bisa melihat kerumunan orang berpakaian gelap menunggu dia kembali. Ini adalah anggota lain dari divisi kelima. Sub Pemimpin Perkasa. Kerumunan menyeringai gembira saat mereka memandang Li Luo dengan penuh hormat dan kagum. Li Luo ingat bahwa mereka sama sekali tidak bersemangat ketika dia secara tak terduga menang melawan Mubi sebelumnya. Terbukti, pentingnya mendapatkan seni iblis nafas naga 9 revolusi jauh melampaui imajinasinya di sini. Dia tahu bahwa mulai saat ini, dia benar-benar dianggap sebagai pemimpin divisi kelima. 1.500 anggota Panji di depannya akan berfungsi sebagai fondasinya dalam faksi Taring Naga. Akhirnya, dia tersenyum bahagia dan menerima sambutan hangat mereka. Setelah pesta perayaan dengan anggota Panji, Li Luo lelah dan kembali ke markas kediamannya. Dia duduk bersila di platform pelatihan dan bersiap untuk mengeluarkan seni 9 revolusi yang telah dia pelajari dari 2 sisik naga yang tersisa. Saat dia menenangkan dirinya, informasi itu perlahan mengalir ke dalam pikirannya. Tak lama kemudian, dia selesai mempelajari 2 seni rahasia baru. Seni 9 revolusi, kipas pisang petir twister. Seni 9 revolusi, pencerahan resonansi naga surgawi. Kipas pisang petir twister, pencerahan resonansi naga surgawi. Wajah Li Luo berubah begitu dia mengetahui tentang 2 seni rahasia baru. Ini bukan seni resonansi biasa, mereka memiliki kekuatan luar biasa yang bahkan melebihi seni adipati. Namun, Li Luo tidak akan bisa melakukannya sendirian. Dia perlu menyatukan kekuatan Panjinya untuk menggunakan seni ini. Seni rahasia ini dibuat khusus untuk Panji 20. Syukurlah, Li Luo sudah menjadi bagian dari 20 Panji. Selama dia menjadi pemimpin Panji Nether Hijau, dia akan mampu menyatukan kekuatan dari 8.000 anggota Panji Nether Hijau dan membuat rahasia seni ini bekerja. Tentunya, kekuatan seperti itu akan sebanding dengan seorang ahli adipati. Li Luo terus mempelajari 2 seni rahasia baru untuk beberapa saat sebelum prioritasnya beralih kembali ke seni iblis nafas drakonik 9 revolusi. Terlepas dari bagaimana hal itu akan membantu Li Luo mempercepat ritmenya, seni iblis nafas drakonik 9 revolusi juga akan sangat diperlukan dia untuk memimpin anggota Panji di bawahnya. Pada saat ini, Li Luo menutup matanya dan memfokuskan kondisi mentalnya untuk mempelajari seni iblis nafas drakonik 9 revolusi. Informasi mengalir ke dalam pikiran saat dia menganalisis detailnya. Ini berlangsung selama setengah hari sebelum Li Luo membuka matanya lagi karena terkejut. Jadi, ini seharusnya 10 seni iblis. Hebat, gumam Li Luo pelan-pelan pada dirinya sendiri dengan kagum. Dibandingkan dengan ini, nafas drakonik 3 revolusi yang dia kuasai sebelumnya benar-benar hanya dasar-dasar yang belum sempurna. Rahasia seni iblis nafas naga 9 revolusi melibatkan penggunaan metode khusus untuk menyempurnakan nafas naga. Setelah penyempurnaan berulang kali, nafas naga akan mencapai tingkat yang sangat murni yang kemudian dapat disalurkan ke energi iblis bumi di dalam tubuh. Dengan ini, cahaya iblis yang lebih muskil bisa disempurnakan. Ini jelas merupakan salah satu seni iblis terbaik di dunia. Jika ditempatkan di negara tingkat rendah seperti Kerajaan Xia, semua orang akan berjuang sampai mati untuk mendapatkannya. Keterbatasan utamanya adalah bahwa itu hanya bisa bekerja pada level iblis bumi dan tidak sekuat seni adipati. Namun, signifikansi dan kegunaannya akan dengan mudah menempatkannya setara dengan seni adipati tingkat takdir di mata banyak orang. Li Luo menghela nafas sebelum dia kembali berkultivasi, mencoba seni iblis nafas drakonik 9 revolusi. Namun, cara untuk menyempurnakan nafas naga berulang kali sangat rumit, dan dia terus gagal meskipun dia sebelumnya telah menguasai nafas naga 3 revolusi. Nafas naga 9 revolusi jauh lebih sulit daripada nafas naga 3 revolusi.
Li Luo tetap sabar dan terus mencoba, belajar dari pengalaman saat dia gagal berkali-kali. Setelah dia menghabiskan setengah hari dalam upaya yang tak terhitung banyaknya, dia akhirnya berhasil menyempurnakan nafas naga 9 revolusi pertama. Nafas drakonik 9 revolusi bersinar dengan pancaran emas gelap saat memasuki tubuh Li Luo. Aku akhirnya berhasil. Li Luo menghela nafas lega. Pertama kali selalu yang paling sulit, dan itu akan menjadi lebih baik dan lebih cepat di masa depan begitu dia terbiasa. Setelah ini, Li Luo menarik energi iblis bumi ke dalam tubuhnya dan menggabungkannya dengan nafas drakonik 9 revolusi. 10 helai cahaya iblis yang muskil kemudian memasuki istana resonansi cahaya airnya, dan Li Luo akhirnya puas. Meskipun seni iblis nafas drakonik 9 revolusi hanya menambahkan 3 helai cahaya iblis yang muskil dibandingkan dengan 6 revolusi, seni iblis dapat dikultivasikan beberapa kali sehari. Seiring waktu, ini akan meningkatkan keunggulan yang sangat besar sehingga bahkan banyak pil asal iblis berkualitas tinggi tidak akan menggantikannya. Selain itu, ada batasan untuk mengonsumsi pil asal iblis berkualitas tinggi. Mengambil terlalu banyak dari itu akan mempengaruhi fondasi seseorang dan menjadikannya lebih sulit untuk naik ke peringkat berikutnya di masa depan. Sekarang aku memiliki seni iblis nafas naga 9 revolusi, ditambah gaji bulanan Panji Nether hijau, aku mungkin bisa memperbaiki sekitar 1400 helai cahaya iblis yang muskil di bulan mendatang, Li Luo merenung. Saat ini, istana resonansi cahaya airnya memiliki kira-kira 2000 helai cahaya iblis yang muskil. Pada tingkat ini, istana resonansi cahaya airnya akan mencapai batasnya dalam waktu 2 bulan, dan dia mungkin bisa naik peringkat ke tingkat istana iblis besar. Ini adalah kemajuan yang mengejutkan. Meski begitu, Li Luo tidak puas. Hanya ada 3 bulan tersisa sampai pertarungan memperebutkan posisi pemimpin Panji Nether hijau, dan dia harus mengamankannya dengan segala cara. Li Jingze bermimpi bahwa dia hanya akan berbagi informasi tentang teratai hati suci 9 tanda setelah dia menjadi pemimpin Panji. Oleh karena itu, dia harus memenangkan posisi ini, apakah itu untuk teratai hati suci 9 tanda atau dia untuk memantapkan dirinya dalam faksi Taring Naga. Dengan kata lain, dia harus berhadapan dengan Zhongling, yang saat ini adalah iblis emas dan jauh lebih kuat darinya. Dia saja berhasil meraih kemenangan dalam pertarungan sebelumnya melawan iblis perak Mubi dengan Panji Naga Hitam Sungai Dunia Bawah, jadi dia akan memiliki sedikit peluang baru melawan iblis emas Zhongling dengan kekuatan saat ini. Dengan kata lain, tujuan Li Luo saat ini adalah untuk setidaknya meningkatkan resonansi istana keduanya ke istana iblis besar sebelum memperebutkan posisi pemimpin Panji. Istana resonansi tanah kayu dan naga petirnya memiliki tingkat yang lebih rendah jika dibandingkan dengan istana resonansi cahaya airnya. Akibatnya, kemungkinan besar mereka hanya akan mampu menahan sekitar 4000 helai cahaya iblis yang muskil. Ini berarti bahwa dia akan membutuhkan 8000 helai lagi dalam 3 bulan ke depan untuk mencapai tujuan, kira-kira 2500 helai lagi cahaya iblis yang dibutuhkan per bulan. Li Luo merasa sedikit kecewa setelah menghitung di kepalanya. 2500 helai per bulan adalah jumlah yang mencengangkan. Bahkan dengan seni 10 iblis dan pil asal iblis berkualitas tinggi yang akan dia terima, dia masih kekurangan hampir 1000 cahaya iblis muskil setiap bulan. Li Luo yakin bahwa bahkan di benua ilahi bagian dalam, hanya segelintir jenius yang mampu melakukannya. Dia berpikir dalam-dalam, bagaimana mungkin dia bisa memperbaiki kekurangan ini. Jika dia menggunakan pil asal iblis berkualitas tinggi, dia akan membutuhkan 200 pil lagi setiap bulan. Ini jelas tidak mungkin karena dia hanya menerima 50 setiap bulan saat ini, bahkan dengan 2 gaji bulanan. Selain itu, mengandalkan pil asal iblis untuk cahaya iblis yang muskil bukanlah langkah yang bijak, seperti yang disebutkan sebelumnya. Dalam hal itu, hanya ada satu pilihan yang tersisa. 72 lapisan gua iblis yang jahat. Li Luo menepuk ringan lututnya dengan jari-jarinya. Mungkin dia bisa menemukan cara untuk mendapatkan 1000 helai ekstra cahaya iblis yang muskil dari sana. Namun, ini bukanlah sesuatu yang bisa dia lakukan sendirian. Dia akan membutuhkan kekuatan dari divisi kelima, yang berarti bahwa dia harus menguasai kitab suci atavisme drakonik, serta mencapai keharmonisan dengan anggota Panji. Li Luo sedikit mengangguk. Ada 6 hari lagi sebelum gua iblis yang jahat dibuka kembali. Dalam 6 hari mendatang, dia akan memfokuskan seluruh energinya untuk mencapai keadaan ini. Pada akhirnya, dia hanya bisa berharap hadiah dari gua iblis yang jahat akan memenuhi harapannya dan bermanfaat. Selama beberapa hari berikutnya,
Liluo tinggal di tempat latihan Nether Hijau untuk fokus menyempurnakan seni iblis nafas drakonik 9 revolusi miliknya. Lebih penting lagi, dia ingin membangun kedekatan dengan anggota Panji karena ini akan sangat penting untuk memungkinkan dia mencapai keharmonisan. Sedangkan kitab suci atavisme drakonik, tidak sulit untuk mengolahnya, karena hanya katalisator. Inti terletak pada segel perak dari sub pemimpin. Itu berisi rahasia seni yang dapat digunakan dengan kitab suci atavisme drakonik, yang akan memungkinkan seseorang untuk memobilisasi kekuatan Panji. Ini agak mirip dengan segel komandan kerajaan Xia. Tanpa ini, tidak ada pemimpin yang dapat memobilisasi kekuatan anggota Panjinya, dan dia akan tetap hanya sebagai satu orang. Ini sama sekali tidak mengejutkan. Pertama dan terpenting, 20 Panji adalah pasukan cadangan muda untuk garis darah Kaisar Surgawi Li. Kemampuan seperti itu dimiliki oleh seluruh keturunan, bukan hanya pemimpin sub atau pemimpin Panji. Pemimpin Panji itu seperti aliran udara yang berubah seiring berjalannya waktu, sedangkan Panji itu sendiri berdiri kokoh seperti besi. Apalagi anggota Panji pun tidak berbeda. Setiap beberapa tahun, kerumunan di 20 Panji akan bubar secara alami, karena beberapa elit mungkin masuk ke 5 tentara penjaga naga surgawi, sementara yang lain mungkin berakhir sebagai pejabat di faksi atau meminta orang lain. Hanya mereka yang sangat berbakat yang akan muncul sebagai adipati, menjadi elit sejati di dunia. Selain itu, jika ada individu yang sangat berbakat yang bisa mencapai tahap raja, dia bahkan mungkin memulai faksi baru dalam garis darah Kaisar Surgawi Li. Lagi pula, leluhur pernah berkata bahwa bahkan jika itu adalah seseorang dengan nama belakang yang berbeda, mereka akan memenuhi syarat untuk melakukannya setelah mereka telah mencapai tahap raja. Ketika saat itu tiba, itu bukan lagi 5 faksi naga surgawi, melainkan 6 faksi naga surgawi. Sayang sekali, tetapi tidak ada individu eksternal yang berhasil melakukannya. Di lapangan latihan Nether Hijau, distrik divisi 5. Ini adalah alun-alun luas yang dibangun di lereng bukit, secara unik diisi dengan ribuan platform batu, masing-masing diukir dengan jejak naga. Ini dikenal sebagai platform batu naga. Itu adalah area kultivasi untuk anggota Panji. Dan pada saat ini, satu sosok sedang duduk di atas platform batu naga dalam posisi teratai. 1.500 anggota divisi kelima telah berkumpul di sini. Zhao Yanzi, Li Si, dan Mu Bi berdiri dengan tenang di depan kerumunan saat mereka semua melihat ke arah platform batu naga perak. Li Luo saat ini sedang duduk di atasnya dengan tenang. Semua orang memasang ekspresi serius karena hari ini akan menjadi pertama kalinya Li Luo berusaha mencapai harmoni. Hanya setelah berhasil melakukannya, dia akan dianggap sebagai wakil pemimpin divisi 5 yang tak terbantahkan. Hanya dengan begitu dia dapat memerintahkan kekuatan 1.500 anggota dengan segel peraknya. Terlepas dari pandangan banyak orang, Li Luo tidak menunjukkan tanda-tanda kecemasan. Dia mungkin berasal dari benua ilahi luar, tetapi bahaya dan pengalaman yang dia peroleh sepanjang jalan jauh melebihi apa yang dialami oleh orang-orang yang hadir. Semuanya, mari kita mulai. Mengikuti perintah Li Luo, 1.500 anggota Panji menyampaikan energi mereka dan mengolah seni iblis nafas drakonik mereka. Tak lama kemudian, mereka berjemur dalam cahaya bersinar dari kekuatan resonansi, dan aliran bayangan drakonik mulai terbang keluar satu demi satu. Teriakan drakonik bergema di seluruh kerumunan. Namun, suara melengking ini terdengar kacau dan tidak teratur, seperti paduan suara yang kekurangan koordinasi. Mereka semua bertindak secara independen dan hampir tidak mengesankan. Melihat ini, Li Luo menarik napas dalam-dalam dan mengepalkan tangan. Segel perak dari pemimpin terwujud, dan dia segera menggunakan seni iblis nafas naga 9 revolusi. Pada saat ini, cahaya keemasan gelap muncul dari tubuhnya dan bayangan naga yang agung muncul. Bayangan itu kemudian mengeluarkan raungan yang dalam. Menyusul aumannya, banyak naga yang terbang dalam kekacauan bergetar, seolah-olah mereka ditakuti oleh raungan yang mengintimidasi. Seni iblis yang dikultivasikan semua orang berasal dari garis keturunan yang sama, dengan seni iblis 9 revolusi Li Luo menjadi level tertinggi. Dengan demikian, nafas naganya secara alami adalah yang paling murni, dan mengalahkan semua bayangan lain yang ada. Bahkan Zhao Yanzi, Li Si, dan Mu Bi merasakan kehadiran yang mendominasi memancar dari nafas naga emas gelap Li Luo. Ini membuat mereka berdua iri dan terpesona. Apakah seni iblis nafas naga 9 revolusi ini yang legendaris? Sungguh luar biasa. Li Luo jelas lebih lemah dari mereka dalam kekuatan mentah, tapi nafas naganya jauh lebih murni dari mereka.
Orang hanya bisa membayangkan betapa efisiennya untuk menyempurnakan cahaya iblis yang muskil menggunakan nafas naga seperti itu. Tapi Li Luo tidak menyadarinya yang ketiga. Dia sudah fokus untuk menyelesaikan seni berikutnya, Kitab Suci Atavisme Drakonik. Dengan itu, bayangan naga emas gelap di sekitar Li Luo tampaknya secara bertahap dipenuhi dengan spiritualitas, dan matanya bersinar terang. Perlahan-lahan, bayangan naga tersebar ke kerumunan dan menyatu dengan 1.500 bayangan naga di lapangan. Cahaya keemasan gelap mengalir keluar seperti merkuri dan menyelubungi mereka. Pada saat ini, beberapa bayangan naga mulai menunjukkan tanda-tanda perlawanan dan perjuangan. Namun, ini dengan cepat dipadamkan ketika cahaya emas gelap yang agung mengancamnya. Sebagian besar bayangan naga besar tetap patuh, dan mereka terbang masuk dan menyatu dengan cahaya emas satu demi satu. Melihat ini, tubuh menawan Zhao Yanzi sedikit rileks karena upaya Li Luo untuk mencapai harmoni berjalan lebih baik dari yang diharapkan. Ini adalah langkah paling penting untuk menjadi sub-pemimpin. Li Luo hanya akan dianggap sebagai pemimpin setelah berhasil menyelaraskan dengan 1.500 anggota sejati panjinya. Berpikir kembali, ini yang diharapkan. Meskipun dia baru saja datang ke Nether Hijau dan kekuatan mentahnya tetap tidak meyakinkan, dia telah berhasil memperoleh seni iblis nafas drakonik 9 revolusi. Terus terang, Li Luo akan disambut oleh panji lain berkat seni iblis nafas drakonik 9 revolusi. Tak seorang pun di divisi kelima dapat membayangkan bahwa mereka akan mendapatkan pemimpin yang mampu menggunakan seni iblis nafas drakonik 9 revolusi. Lagi pula, siapa lagi dalam faksi taring naga yang berhasil mendapatkannya selain dari panji cahaya emas Deng Fengxian? Semakin banyak bayangan naga berubah menjadi cahaya emas, bayangan naga emas gelap mulai tumbuh dengan kecepatan yang mencengangkan. Ini berlangsung selama sekitar 10 menit. Li Luo berdiri di sana sejenak, tercengang. Dia menatap anggota panji di depannya saat cahaya keemasan tampaknya telah berubah menjadi lautan di mana bayangan naga emas raksasa perlahan berenang. Sisik naganya berkilauan dengan kilau yang mempesona dan hidup. Pada saat yang sama, gelombang energi yang sangat kuat menyapu ke empat arah seperti gelombang laut, menyebabkan udara meledak dengan suara yang memekakkan telinga. Emosi aneh muncul di hati Li Luo. Berdiri di depan bayangan naga, dia dapat mengatakan bahwa meskipun itu tidak melibatkan seseorang di tahap adipati, itu tidak akan kalah dari manapun di tahap resonansi surgawi yang lebih besar. Yang terpenting, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa dia mengendalikan kekuatan ini. Jadi, ini adalah keadaan harmonis. Jantung Li Luo berdebar kencang. Dia hanya berada di tahap istana iblis kecil saat ini, tetapi dengan kekuatan anggota panji di bawah komandonya, itu akan menjadi jalan mudah baginya untuk melenyapkan musuh di level atasnya. Aku tidak sabar untuk mengetahui seberapa kuat keadaan ini ketika aku sepenuhnya memobilisasi anggota panji Nether Hijau, pikir Li Luo dalam hati untuk mengantisipasi. Sementara Li Luo tenggelam dalam pikirannya, Zhao Yanzi, Mobi, dan Li Si juga bisa merasakan perpaduan kekuatan dan berdiri terpesona sesaat sebelum mereka memberi hormat pada Li Luo. Selamat, pemimpin. Anda telah berhasil mencapai keharmonisan. Anggota panji di belakang menyambut Li Luo dengan penuh hormat dan hormat. Selamat, pemimpin. Semua orang menyuarakannya lagi. Li Luo mengulurkan tangannya dengan senyuman lembut di wajahnya. Semuanya berjalan sesuai rencana. Sekarang setelah dia berhasil mengumpulkan kekuatan anggota panjinya, dia siap untuk tantangan berikutnya, 72 lapisan gua iblis yang jahat. Suasana tegang di tempat latihan Nether Hijau hari ini. Semua orang bersiap dan berkumpul dengan gaduh untuk mengantisipasi pertempuran besar di depan. Hari ini adalah hari di mana gua iblis yang jahat dibuka kembali sekali lagi. Gua iblis yang jahat adalah tempat di mana semua anggota 20 panji dari 5 faksi naga surgawi memiliki hubungan cinta benci. Mereka menyukainya karena mereka bisa mendapatkan lebih banyak cahaya iblis yang muskil di sini untuk mempercepat akselerasi mereka. Pada saat yang sama, mereka membencinya karena gua ini bukanlah lokasi di mana mereka bisa bertindak sesuka hati. Mereka harus melangkah dengan hati-hati di setiap lantai sambil tetap waspada terhadap bahaya apapun di depan, terlepas dari banyaknya iblis yang jahat yang berkeliaran. Banyak yang hampir disiksa sampai mati di sini. Tidak peduli apapun, gua iblis yang jahat tetap menjadi tempat pelatihan eksklusif untuk 20 panji, dan itu hidup sebagai bagian khusus dari perjalanan pemikiran mereka. Selain itu, semua orang tahu di dalam hati mereka bahwa gua ini juga merupakan lokasi untuk mendapatkan ketenaran, terlepas dari kesulitan yang dialami.
Siapapun yang menduduki 72 lapisan gua iblis yang jahat akan memiliki nama mereka yang terukir di pilar emas di depan gua iblis yang jahat, mendapatkan kehormatan yang akan dijunjung tinggi pada generasi mendatang. Tentu saja, manfaatnya tidak berakhir di situ. Inilah mengapa anggota 20 Panji tetap sangat antusias dengan gua iblis yang jahat. Menggosok tempat ini hingga bersih adalah hal terbaik di dunia. Adalah pepatah umum di antara anggota yang memasuki gua. Dalam percakapan sehari-hari mereka, orang-orang menikmati membual tentang kemajuan mereka di gua iblis yang jahat, dan mereka yang jarang menghindar untuk menghindari rasa malu. Dengan demikian, gua iblis yang jahat memiliki kehadiran yang tak terbantahkan di antara 20 Panji. Li Luo, yang akan berpartisipasi untuk pertama kalinya, juga memiliki rasa ingin tahu dan harapan besar untuk itu. 8.000 anggota Panji telah berkumpul di tempat latihan Nether Hijau, memancarkan aura vitalitas dan kemudahan yang luar biasa. Pemimpin, lantai 27 adalah rekor Nether Hijau saat ini di Gua Iblis yang jahat. Kami telah terjebak di sana selama lebih dari setengah bulan. Jika kami gagal lagi, tidak diragukan lagi itu akan menjadi pukulan besar bagi moral para anggota. Petik 2. Suara lembut dan menggoda Zhao Yanzi berbicara di samping telinga Li Luo. Dia mengenakan pakaian yang luar biasa hari ini. Mengenakan gaun ketat yang melengkapi sosoknya yang sangat cantik, mengingatkannya yang ramping berwarna putih cerah dan cemerlang, lekuk tubuhnya yang menggerahkan digambarkan dengan menggoda, dan kakinya yang panjang dan ramping berdiri dengan anggun. Dengan wajahnya yang imut dan menawan, dia tidak diragukan lagi menjadi perhatian utama di seluruh tempat latihan. Bahkan orang-orang dari divisi lain mau tidak mau mencuri pandang akan kecantikannya yang memesona dari waktu ke waktu. Namun, Zhao Yanzi tidak peduli dengan mengabaikannya. Sebaliknya, dia mendekati Li Luo saat dia berbicara. Dengan aroma yang samar dan bertahan lama, napasnya menggelitik Li Luo dengan ringan. Ini membuat iri orang banyak. Namun demikian, Li Luo tetap acuh tak acuh terhadap perilaku menggoda Zhao Yanzi. Apakah karena tidak adanya pemimpin Panji untuk memerintah semua orang? Dia bertanya. Zhao Yanzi tersenyum manis dan menjawab, tidak juga. Faktanya, tidak masalah apakah ada pemimpin Panji di depan lantai 40, karena Panji terbagi menjadi 5 saat masuk untuk menantang 5 area berbeda. Selama satu divisi berhasil menyelesaikan percobaan mereka, 4 divisi lainnya akan dianggap telah berhasil menyelesaikan level itu juga. Begitulah praktik umum untuk Gua Iblis yang jahat hingga lantai 40. Mendengar ini, Li Luo sedikit terkejut. Awalnya, dia berpikir bahwa dia harus mengandalkan kekuatan seluruh Panji. Dengan demikian, biasanya ada tim pelopor elit yang dipimpin oleh pemimpin Panji sebelum lantai 40. Ini adalah cara paling efisien untuk membersihkan, lanjut Zhao Yanzi. Namun, Nether Hijau saat ini tidak memiliki pemimpin Panji yang dapat menyatukan semua orang, jadi kami tidak dapat melakukan hal seperti itu. Oleh karena itu, kami hanya dapat mengandalkan setiap divisi untuk menghadapinya secara langsung. Li Luo mengangguk, mengungkapkan pemahamannya. Pada saat ini, Zhongling dari divisi pertama memanggil 8.000 anggota Panji yang hadir. Teman-teman, hari ini adalah hari di mana 72 lapisan Gua Iblis yang jahat dibuka kembali. Mari bekerja sama untuk menaklukkannya. Sebuah suara bergema dari kerumunan dengan tawa. Pemimpin Zhongling, kami harus bergantung pada divisi pertama dan kepemimpinanmu untuk menyelesaikannya. Jika kami berhasil, kalian akan menjadi pahlawan Nether Hijau. Hal ini memicu perbincangan di antara kerumunan, namun pernyataan itu disetujui oleh sebagian besar orang pada umumnya. Sementara beberapa benci untuk mengakuinya, itu tetap menjadi kenyataan bahwa lebih dari setengah dari 27 lantai diselesaikan sampai saat ini diselesaikan oleh divisi pertama. Tidak dapat disangkal, Zhongling memainkan peran penting di dalamnya. Dengan senyum hangat, Zhongling melambaikan tangannya dengan lembut dan menjawab, itu adalah tanggung jawabku sebagai bagian dari Nether Hijau. Pada akhirnya, membersihkan Gua Iblis yang jahat adalah sesuatu yang akan menguntungkan kita semua. Kata yang indah, jawabannya mengundang sorak-sorai dari kerumunan. Zhao Yanzi mengatupkan bibir merahnya dengan ringan saat dia berbisik kepada Li Luo, dia sudah mulai memenangkan hati orang-orang. Dia pasti bermimpi untuk naik ke puncak sebagai pemimpin Panji. Mendengar ini, Li Luo hanya tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Bagaimanapun, Zhongling memang menjadi kandidat teratas untuk posisi pemimpin Panji, jauh mengungguli sub-pemimpin lainnya, termasuk Li Luo sendiri. Jika semua orang sudah siap, ayo berangkat ke puncak iblis yang jahat, perintah Zhongling dengan lambaian tangan.
Tidak ada keberatan dari orang lain. Dengan itu, 8.000 anggota Panji berangkat dari tempat latihan Nether Hijau seperti gelombang udara yang deras. Puncak iblis yang jahat terletak di tengah pegunungan Dragon's Fang, tidak terlalu jauh dari berbagai sekolah Panji. Namun, barisan pegunungan taring naga sangat besar, jadi Panji Nether Hijau butuh 1 jam sebelum akhirnya mencapai puncak. Ada aula hitam yang terletak di atas puncak iblis yang jahat. Di depan aula terdapat alun-alun luas yang dapat dengan mudah menampung puluhan ribu orang. Dan alun-alun itu ramai dengan gangguan. Keempat Panji telah berkumpul di sini. Ketika Panji Nether Hijau tiba, banyak kepala yang tak terhitung jumlahnya muncul ingin tahu pada Liluo. Sudah diketahui secara umum bahwa Liluo telah lulus uji coba nafas drakonik 9 revolusi beberapa hari yang lalu. Itu Liluo dari Panji Nether Hijau. Itu tuan muda ketiga. Kelihatannya bagus. Dia pasti cukup bagus untuk menyelesaikan uji coba nafas naga 9 revolusi ketika dia hanya di tingkat istana iblis kecil. Sepertinya akan ada pemimpin baru dan yang akan datang di Panji Nether Hijau. Hah, tidak juga. Meskipun tuan muda ketiga berbakat, dia masih jauh di belakang Zhongling sekarang. Lagi pula, ada kurang dari 3 bulan tersisa sampai pemilihan pemimpin Panji Nether Hijau. Banyak diskusi dan percakapan seputar Liluo berlangsung di alun-alun. Terlepas dari kutipan yang dia timbulkan beberapa hari yang lalu, dia tentu saja menjadi topik diskusi hangat sebagai putra Li Taixuan. Adik laki-laki, Li Jingtao dari Panji Roh Ungu dan Li Fengyi dari Panji Awan Merah muncul dari keramaian untuk menyambut Liluo. Keduanya memandang Liluo dengan kagum. Tidak buruk, adik. Kamu sudah menjadi selebriti di 20 Panji hanya dalam beberapa hari, puji Li Fengyi. Sambil tersenyum, Li Jingtao berkomentar, bahkan Fengyi dan aku gagal dalam percobaan napas naga 9 revolusi beberapa kali. Bagaimana kamu bisa melakukannya? Mungkin kekuatan resonansiku lebih lemah, sehingga nafas drakonik 9 revolusi juga lebih lemah. Kakak sulung dan kakak kedua, kalian lebih kuat, jadi tentu saja akan lebih sulit, jawab Liluo. Sungguh pria kecil yang manis. Li Fengyi tersenyum genit sebagai jawaban. Melirik Zhao Yanzi dan kerumunan di belakangnya, dia melanjutkan, wow, adik, kamu telah berhasil menjinakkan divisi kelima Nether Hijau. Dia menyadari sifat pemberontakan dari divisi kelima. Dari penampilannya sekarang, Liluo tidak diragukan lagi berdiri di atas sebagai pemimpin mereka. Jika kamu menghadapi kesulitan di masa depan, jangan ragu untuk datang kepada kita, kita pasti akan mendukungmu. Li Fengyi mengakhirinya dengan pandangan sekilas ke arah Zhongling, seolah ingin memberikan petunjuk. Terperangkap oleh berkumpulnya Li Fengyi, Zhongling menjadi agak canggung. Sebagai pemimpin Panji mereka masing-masing, ditambah dengan latar belakang gelar keluarga mereka, Li Jingtao dan Li Fengyi adalah bintang yang sedang naik daun di antara generasi muda dalam faksi Taring Naga, jauh di depannya dalam hal status dan kekuatan. Mereka telah menjelaskan bahwa mereka mendukung Li Luo sekarang. Meskipun mereka tidak dapat mengganggu secara langsung pemilihan pemimpin Panji Nether Hijau, itu masih memberikan tekanan yang cukup besar padanya. Saat Zhongling memikirkan masalah ini, dia melihat kemacetan itu terpecah dan memberi jalan saat sosok putih kurus muncul. Kakak Deng, Zhongling segera berteriak seolah-olah seorang penyelamat telah datang untuknya. Perhatian penonton tertuju pada siluet putih, dan semua orang langsung menjadi serius dengan rasa hormat dan kekaguman. Kecuali Li Fengyi, yang tidak menyukai pemandangan itu. Sosok putih itu tidak lain adalah Deng Fengxian, pemimpin Panji dari Panji Cahaya Emas. Dia adalah pemimpin sejati di antara generasi muda dalam faksi Taring Naga, satu-satunya alasan mengapa faksi Taring Naga tidak tertinggal jauh oleh faksi lainnya. Dengan demikian, reputasi dan kedudukannya di antara kerumunan tidaklah sama. Apalagi Li Jingtao dan Li Fengyi tidak bisa memegang lilin untuknya. Di bawah muncul banyak orang, Deng Fengxian berjalan ke alun-alun dengan langkah luar biasa, tersenyum hangat pada Zhongling sebelum dia melambai dengan sopan pada Li Jingtao dan Li Fengyi. Menghadapi kesopanannya, Li Jingtao tersenyum sebagai jawaban, sementara Li Fengyi bersikap dingin dan mengabaikannya. Deng Fengxian tidak peduli tentang ini. Sebaliknya, dia mengalihkan sisi ke arah Li Luo di Nether Hijau, dan dia menganalisisnya dengan sedikit senyum. Kamu pasti pemimpin Li Luo, putra dari tuan ketiga yang baru saja kembali dari benua ilahi luar dan menyelesaikan percobaan nafas drakonik 9 revolusi. Saat Deng Fengxian mengukurnya, Li Luo tetap tenang dan menjawab sambil tersenyum, aku memang Li Luo, sub-pemimpin divisi kelima Nether Hijau. Senang bertemu dengan Anda, pemimpin Panji Cahaya Emas.
Pada saat yang sama, Li Luo mengambil kesempatan untuk melihatnya baik-baik saja. Dia tampan dan anggun, dengan menampilkan mata yang tampak lembut. Kadang-kadang, ada aura dominasi yang keluar. Dia mungkin orang yang sangat bangga dengan pencapaiannya. Kamu terlalu sopan, pemimpin Li Luo. Sekarang setelah kamu memiliki seni iblis nafas naga 9 revolusi, kamu pasti akan bangkit di antara generasi muda dan menjadi pemimpin yang luar biasa, jawab Deng Fengxian dengan menganggukkan kepalanya. Ada apa? Merasa terancam, Li Fengyi mencibir dari samping. Mendengar ini, Deng Fengxian tertawa menanggapi. Pemimpin Panji Fengyi, Anda pasti bercanda. Saya berharap orang lain di faksi Fang Naga akan membantu saya berbagi beban. Ini membuat alis Li Fengyi berdiri tegak. Apakah Deng Fengxian benar-benar mengira dia adalah pemimpin generasi muda faksi Taring Naga? Itulah yang dikatakan nadanya. Jika kamu benar-benar berpikir demikian, maka jangan mengatakan hal-hal seperti itu. Aula cahaya emas baru saja berhasil maju dengan terobosan kepentingan Aula Nether Hijau Kan. Panji cahaya emas diperlakukan jauh lebih baik daripada 3 panji lainnya. Menurutmu dari mana semua sumber daya itu berasal? Li Fengyi membalas dengan sarkasme. Awalnya milik Aula Nether Hijau dan Panji Nether Hijau. Wajah Deng Fengxian tetap tidak terpengaruh saat dia menjawab dengan senyum tipis. Saya tidak mengerti pertempuran dan permainan yang dimainkan oleh eselon atas. Saya hanya tahu bahwa saya adalah pemimpin Panji dari Panji Cahaya Emas, dan tanggung jawab saya adalah membuat Panji Cahaya Emas menjadi yang terkuat. Bahkan jika Panji Cahaya Emas diperlakukan lebih baik, bukankah itu karena kita pantas mendapatkannya? Lagi pula, siapa lagi yang bisa kita andalkan ketika kita diadu dengan garis keturunan lainnya? Saat ini, aura Deng Fengxian yang mendominasi dan luar biasa terlihat jelas. Dia tidak menunjukkan tanda-tanda mundur bahkan saat berhadapan dengan Li Fengyi, putri tuan kedua. Anggota Panji Cahaya Emas Elit yang berdiri di belakang pemimpin mereka juga mulai mengedarkan kekuatan mereka dengan mengancam. Li Fengyi sangat marah dengan ini. Dengan langkah maju, peningkatan tajam dalam kekuatan resonansi datang dari tubuh yang lembut, dan anggota Panji Awan Merah mengikutinya. Suasana di sekitar alun-alun tiba-tiba menjadi tegang. Mari mundur, semuanya. Berhati-hatilah untuk tidak menyinggung para tetua di puncak iblis jahat, atau mereka akan membatalkan ekspedisi Gua Iblis Jahat hari ini dan kita semua akan dipaksa untuk kembali dan menangis. Li Jingtao masuk tanpa daya dalam upaya untuk menengahi di antara keduanya. Dengan hanya mengangkat tangan, Deng Fengxian memberi isyarat kepada anggota Panji Cahaya Emas untuk mundur, dan kekuatan resonansi mereka yang meningkat secara alami berkurang. Terbukti betapa besar rasa hormat yang dipegang Deng Fengxian di Cahaya Emas Panji. Pemimpin Panji Fengyi, biarkan hasilnya berbicara sendiri sebelum kita memutuskan apakah Panji Cahaya Emas layak diperlakukan lebih baik. Kali ini, tujuan kita adalah lapisan ke-40 dari Gua Iblis yang jahat. Jika kita berhasil, kemajuan kita akan menempatkan kita pada 4 teratas di antara faksi. Ini akan menghentikan 4 faksi lainnya untuk mengejek generasi kita dari faksi Taring Naga, jawab Deng Fengxian sambil tertawa. Pada titik ini, dia melihat ke Zhongling dan melanjutkan, tidak perlu menekan Zhongling seperti ini. Biarkan Panji Nether Hijau menyelesaikan urusan internal mereka sendiri, selama semuanya tetap adil dan jujur. Ketika Zhongling mendengar ini, dia segera menunjukkan rasa terima kasihnya kepada Deng Fengxian. Li Fengyi membalas dengan menyeringai, siapa yang tidak tahu bahwa Zhongling dan kamu bersekongkol. Dulu ketika Panji Cahaya Emas ingin mengambil lebih banyak sumber daya dari Panji Nether Hijau, dialah yang menyetujuinya. Jangan memfitnahku. Itu adalah perintah dari Aula, apa yang bisa disampaikan oleh pemimpin kecil sepertiku. Zhongling membalas dengan marah. Jika bukan kamu, itu pasti pamanmu, Li Fengyi mengancam dengan agresif. Zhongling merah karena marah, tetapi dia tahu dia tidak mampu menyinggung Li Fengyi. Dia menggigil dan berjalan pergi dengan yang lain. Pada saat itu berlanjut, Li Luo berdiri dan menonton dari samping dengan tenang. Dia tahu dari kata-kata Li Fengyi bahwa selama bertahun-tahun, beberapa manfaat yang awalnya dimiliki oleh Panji Nether Hijau telah diberikan kepada Panji Cahaya Emas karena penurunan performa Panji Nether Hijau. Deng Fengxian juga tidak melakukan perlawanan lagi. Terlepas dari pendapat Li Fengyi, dia tetap tenang dan tersenyum. Dengan lambaian tangan, dia pergi dengan anggota Panji-nya juga. Ketegangan tempat itu akhirnya terangkat dengan kekecewaan mereka. Li Fengyi terus mengeluh kepada Li Luo, adik laki-laki, kamu harus berhati-hati terhadap orang itu.
Aula cahaya emas sangat kuat hari ini terutama karena sumber daya yang telah mereka curangi. Deng Fengxian dan cahaya emas Panji secara terang-terangan mengeksploitasi aula nether hijau dan Panji nether hijau. Jika kamu mendapat kesempatan di masa depan, bernegosiasilah untuk mengambil kembali semua sumber daya yang semula milik aula nether hijau. Tidak perlu untuk itu kan, kakak kedua. Li Luo sambil menjawab sambil tertawa. Terlepas dari apakah itu Panji cahaya emas atau Panji nether hijau, kita berdua berada di bawah faksi Taring Naga. Dengan demikian, kemunculan Panji cahaya emas tidak bisa menjadi hal yang buruk bagi kita kan. Li Fengyi menjelaskan dan membalas berbisik, Zhao Xuanming, Master Aula Cahaya Emas, dulu berasal dari faksi Darah Naga. Siapa yang tahu di mana mereka pada akhirnya akan berdiri? Mata Li Luo berbinar, sementara kekhawatiran Li Fengyi masuk akal, itu hanya bisa dikatakan tidak berdasar. Selama lelaki tua itu masih bertanggung jawab atas faksi Taring Naga, Zhao Xuanming tidak akan bisa melakukan trik apapun. Lebih jauh lagi, lelaki tua itu telah memikirkan sebelumnya bahwa kekuatan Zhao Xuanming dan aula cahaya emas digunakan untuk menginspirasi tiga aula lainnya. Hanya saja Panji cahaya emas menjadi terlalu kuat dan mengalahkan tiga aula lainnya. Namun, hal-hal ini jauh dari kemampuannya. Saat menghadapi istana iblis kecil, dia tidak perlu khawatir tentang hal itu. Hal terpenting saat ini adalah memantapkan posisinya di Panji nether hijau. Dia juga tidak merasakan kebencian terhadap Deng Fengxian. Terlepas dari pendekatan tirani, tidak ada keraguan bahwa Deng Fengxian kuat. Adapun sumber daya yang diambil oleh Panji cahaya emas, dia hanya bisa mengklaimnya kembali ketika Panji nether hijau semakin kuat di masa depan. Dengan dukungan Li Jingze, kepala faksi dari faksi Taring Naga, Li Luo yakin dia akan dapat merebut kembali apapun yang menjadi milik nether hijau selama dia memiliki kemampuan. Kepribadian Li Fengyi sangat lugas. Oleh karena itu, dia merasa kecewa mengetahui Deng Fengxian telah mengeksploitasi Panji nether hijau untuk naik. Di sisi lain, Li Jingtao lebih lembut dan tidak mempermasalahkannya. Hanya Li Fengyi yang tidak tahan dengan ini. Adik laki-laki, kamu sekarang adalah subpemimpin divisi kelima nether hijau. Saat ini, kamu berada di posisi terakhir di antara 20 Panji. Saatnya memamerkan keahlianmu dan menaikkan peringkat nether hijau di Gua Iblis yang jahat, Li Jingtao menjelaskan. Aku akan melakukan yang terbaik, jawab Li Luo sambil tersenyum. Segera, berkumpul di depan aula hitam raksasa. Ada banyak coretan kuno dan pola cahaya di pintu aula. Namun, pintunya tetap tertutup rapat untuk saat ini. Di tengah aula, sebuah plakat emas tua berdiri dengan kata-kata 72 lapisan Gua Iblis yang jahat. Perhatian Li Luo ditarik kembali ke depan aula sekali lagi, di mana 13 pilar emas berdiri dengan mencolok. Jika dilihat lebih dekat, banyak nama terukir di atasnya. Ini adalah para pendahulu yang telah membersihkan 72 lantai Gua Iblis yang jahat. Hanya ada 13 Panji yang berhasil hingga saat ini, Li Fengyi menjelaskan dengan kagum. Lihat pilar di sebelah kiri itu. Dia menunjuk dengan jari rampingnya. Menatap Li Luo mengikuti. Pilar emas berdiri di sana, bersinar lebih terang dari yang lain. Seolah-olah pilar itu baru saja didirikan baru-baru ini. Seketika itu, Li Luo melihat nama besar terukir di atasnya. Diikuti oleh 8.000 anggota Panji nether hijau di bawah. Pemimpin Panji nether hijau, Li Taixuan. Li Luo menatapnya dengan bahagia. Dia hanya bisa membayangkan betapa luar biasa ayahnya saat itu. Namun, itu juga berarti lebih banyak tekanan bagi dirinya sebagai seorang anak. Li Luo mengalihkan perhatiannya kembali ke pintu tertutup yang tebal dan misterius. Ini baru permulaan waktunya di faksi Taring Naga. Di masa depan, dia bisa membandingkan dirinya dengan ayahnya untuk melihat siapa yang lebih cemerlang. Lagi pula, ini berkaitan dengan keluarga sebagai tempat ketiga atau keempat. Dua tempat sebelumnya sudah dimonopoli oleh para wanita. Akibatnya, ini adalah pertempuran untuk posisi dan status sosial seseorang. Tidak akan ada belas kasihan bahkan untuk keluarganya sendiri, jika tidak, dia tidak akan pernah mendengar pada akhirnya. Tak lama kemudian, Li Luo beralih dari pilar emas saat tirai tipis yang berkilauan di sisi aula gelap menarik perhatiannya. Cahaya itu dipancarkan oleh manik-manik kristal, dan setelah dilihat lebih dekat, itu membuka kemajuan 20 Panji di Gua Iblis yang jahat hingga saat ini. Tempat pertama, faksi Darah Naga, Panji Darah Emas, lapisan 43. Tempat kedua, faksi Sisik Naga, Panji Sisik Suci, lapisan 42. Tempat kelima, faksi Taring Naga, Panji Cahaya Emas,
lapisan 39. Turun daftar, panji lain sebagian besar telah mencapai sekitar lapisan 35, termasuk panji roh valet dan panji awan merah. Panji nether hijau berada di posisi ke-14. Saat ini memegang rekor lapisan 27. Bersama dengan beberapa orang lainnya, semuanya ada di bagian bawah. Ini memang penampilan yang buruk karena panji lain di bagian bawah berasal dari faksi tulang naga dan faksi tanduk naga. Faksi itu bukan keturunan langsung dan memiliki fondasi yang lebih lemah, menyebabkan mereka ditekan oleh 3 faksi lainnya. Mempertimbangkan masa lalu yang menonjol ketika ayahnya memimpin panji nether hijau, sungguh-sungguh mengarahkan mereka untuk jatuh ke level yang sama dengan faksi itu. Kepergian ayahnya jelas merupakan pukulan telak bagi panji nether hijau. Betapa besar perbedaannya, gumam Li Luo. Beberapa panji teratas berada di sekitar lapisan 40, dan panji cahaya emas berada di lapisan 39. Di sisi lain, panji nether hijau hanya berada di lapisan 27. Tidak heran panji nether hijau dipandang rendah. Bahkan panji roh valet yang dipimpin oleh Li Jingtao dan panji awan merah tua yang dipimpin oleh Li Fengyi telah tertinggal jauh oleh panji cahaya emas. Dengan pencapaian yang begitu spektakuler, tak heran Deng Fengxian begitu bangga dan mendominasi. Panji cahaya emas tidak diragukan lagi adalah anak emas dari faksi taring naga. Namun demikian, keinginan sejati Li Luo adalah untuk mengalami pertarungan melawan iblis jahat di dalam gua dan melihat berapa banyak cahaya iblis yang sulit didapat darinya. Ini akan sangat penting untuk menambah kemajuannya di masa depan. Oleh karena itu, dia mengakhiri percakapan dengan Li Jingtao dan Li Fengyi dan kembali ke panji nether hijau. Dia menuju ke Zhao Yanzi dan bertanya, kita akan menantang lapisan 28, apakah itu benar? Apakah kalian semua pernah mencobanya sebelumnya? Zhao Yanzi menjawab, gua iblis yang jahat dibuka selama 3 hari setiap kali. Terakhir kali, kami berhasil mencapai lapisan 28 pada hari terakhir. Seperti yang kamu ketahui, divisi kelima bahkan belum memilih sub-pemimpin, jadi koordinasi kami bisa dikatakan berantakan. Dengan demikian, divisi kami nyaris tidak maju bahkan 10% dari sebelumnya. Tapi itu tidak berarti kita tidak kompeten. Alasan utamanya adalah kami bertemu dengan divisi kedua dari panji tulang besi dari faksi tulang naga. Kita berdebat dengan mereka, dan itu menunda kemajuan kita. Pada titik ini, Li Luo bingung. Kita akan bertemu panji lain di gua iblis yang jahat. Zhao Yanzi mengangguk dan melanjutkan, kita tidak akan melihat panji lain pada 2 hari pertama, tetapi mekanisme gua akan berubah pada hari ketiga. Jika kamu maju ke lantai baru selama periode itu, kamu mungkin menemukan panji lain, dan lain-lain, bisa sangat rumit. Kita tidak hanya harus berhadapan dengan iblis yang jahat, kita juga harus bersaing dengan panji lainnya. Ini semua bergantung pada keberuntungan. Jika kamu tidak beruntung, kamu tidak mungkin menghadapi divisi pertama panji darah emas. Jika itu terjadi, mungkin lebih baik kita menyerah saja. Li Luo tercengang. Mekanisme seperti itu jelas diatur untuk mendorong persaingan di antara panji pelatihan. Eselon yang lebih tinggi dari garis darah of Heavenly Emperor Li pasti licik. Apakah kemajuan gua iblis yang jahat diatur ulang setiap saat? Li Luo bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak. Kalau begitu, apakah kita bisa lulus selama kita terus berusaha dari waktu ke waktu? Li Luo terus bertanya. Secara teorinya ya. Namun, jika kamu berpikir hanya itu yang diperlukan untuk membersihkan 72 lapisan, kamu benar-benar meremehkan 13 pilar emas ini. Zhao Yanzi tertawa genit saat dia menunjuk ke pilar berlapis emas. Li Luo mengangguk setuju. Hanya 13 panji yang berhasil mencapai 72 lapisan setelah bertahun-tahun. Jika itu sangat mudah, 20 panji pasti sangat mengecewakan di masa lalu. Pemimpin. Zhao Yanzi membungkuk dengan sosoknya yang mempesona dan berbisik, aku mendengar bahwa Zhongling dari divisi pertama telah menyatakan bahwa dia akan meletakkan 2 lapisan dalam 3 hari. Dia melakukannya untuk membangun reputasinya di antara 20 panji, membuka jalan untuk pemilihan pemimpin panji di masa depan. Jika kamu juga tertarik dengan posisi pemimpin panji, kamu harus mulai bersiap juga. Menggalang hati orang-orang sangat penting dalam 20 panji. Akan jauh lebih mudah untuk mencapai keharmonisan begitu mereka bersatu di bawahmu, dan kehebatannya akan meningkat. Li Luo sedikit mengangguk setelah mendengar pengingatnya. Tentu saja, kekuatan 20 panji itu istimewa. Itu adalah upaya kolektif daripada upaya individu. Jika dia bisa menyatukan hati semua orang, itu pasti akan menjadi dorongan besar.
Dan cara termudah untuk melakukannya adalah menaklukkan gua iblis yang jahat. Melakukan hal itu akan menguntungkan semua orang di bawah Panji Nether Hijau. Secara alami, seseorang dengan kontribusi terbesar dalam penaklukan akan mendapatkan prestise tertinggi di antara anggota Panji. Zhongling pasti memikirkan hal yang sama juga, itulah alasannya dia memfokuskan semua usahanya untuk membersihkan gua iblis yang jahat. Li Luo tersenyum tak berdaya. Sepertinya Zhongling telah mengenalinya sebagai saingan utama untuk posisi pemimpin Panji setelah dia memperoleh seni iblis nafas drakonik 9 revolusi. Persaingan untuk posisi pemimpin Panji sudah dimulai. Namun, tidak ada yang perlu dijelaskan. Lagi pula, jika dia bahkan tidak bisa menangani ikan kecil seperti Zhongling, tidak akan ada masa depan dia dalam faksi Taring Naga untuk dibicarakan. Ada banyak di antara 5 faksi naga surgawi yang mengawasinya, putra Li Taixuan. Jika dia bahkan tidak bisa menangani Zhongling, mereka pasti akan kecewa betapa tidak kompetennya putra Li Taixuan. Saat Li Luo memikirkan hal ini, beberapa sinar cahaya turun dari langit di atas puncak iblis yang jahat, muncul di luar aula hitam. Beberapa tetua hitam menjulang muncul dari sinar wajah yang serius. Saat mereka melirik ke seberang alun-alun, pembicaraan di antara kerumunan menjadi tenang. Mereka adalah para tetua yang memimpin pembukaan gua iblis yang jahat. Setelah mereka tiba, mereka tidak berbicara. Lagi pula, pesan lama yang sama pasti telah diulang ribuan kali selama bertahun-tahun mengelola gua. Tidak ada gunanya mengulang, jadi mereka melanjutkan dengan membentuk segel tangan. Saat kekuatan resonansi mereka meningkat, rune muncul di udara dan menempel di gerbang aula hitam. Kedengarannya seperti bentrokan antara dua kekuatan besar dari kekuatan resonansi. Pintu yang tadinya tertutup rapat mulai perlahan terbuka di hadapan orang banyak. Di belakang pintu terdapat pusaran energi besar yang membentuk jalan menuju yang tidak diketahui. Ketika pusaran energi muncul, Deng Fengxian berjalan dari Panji Cahaya Emas, memimpin, dan memasukinya. 8.000 anggota Panji Cahaya Emas menyusul. Tidak ingin kalah, Panji Roh Ungu dan Panji Awan Merah menyusul. Sebelum dia masuk, Li Fengyi memberi Li Luo isyarat sebagai dorongan. Ayo pergi, Panji Nether Hijau. Divisi pertama, ikuti petunjukku, perintah Zhongling saat dia memperingatkan maju dengan anggota Panji divisi pertamanya. Li Luo tidak tertarik bersaing dengan Zhongling karena hal-hal sepele yang tidak berarti. Dia hanya mengulurkan tangannya untuk memberi tanda pada divisi kelimanya untuk memulai, dan mereka melangkah ke pusaran energi. Pada titik ini, dia lebih tertarik pada gua iblis yang jahat. Ini akan menjadi kunci untuk meningkatkan resonansi dua istana ke tingkat istana iblis besar. Cahaya terang membanjiri mata Li Luo saat dia berjalan melewati ekosistem energi. Dia terdiam sejenak. Ketika dia sadar kembali, dia menyadari bahwa lingkungannya telah berubah. Dia berada di sebuah pulau, dikelilingi oleh ruang khusus yang melengkung yang jelas tidak dapat disentuh. Ini adalah gua iblis yang jahat. Saat ruang di belakang Li Luo terus terdistorsi, bayangan muncul darinya. Mereka adalah anggota Panji Divisi 5. Zhao Yanzi mendarat ringan di samping Li Luo dan mengarah ke depan mereka. Lihat itu, pemimpin. Itu adalah iblis yang jahat. Ada ribuan dari mereka di pulau ini, dan kita hanya bisa melewatinya dengan melenyapkan mereka semua. Li Luo melihat ke arah yang dia tunjuk dan melihat bayangan abu-abu gelap yang tak terhitung jumlahnya bersembunyi di sekitar hutan di depan. Bayangan itu tingginya beberapa kaki dan tubuh mereka tampak tertutup sisik abu-abu tua. Wajah mereka jelek dan jelas terlihat menyeramkan. Namun, dia juga bisa merasakan rasa keakraban yang datang dari mereka. Itu adalah kehadiran energi iblis bumi di dalam tubuh mereka, yang sangat dia kenal. Li Luo menjilat bibirnya dan bertanya dengan rakus, jika kita menggulung ribuan iblis yang jahat di sini dan mengumpulkan energi iblis bumi mereka, berapa helai cahaya iblis muskil yang akan ditambahkan? Zhao Yanzi berpikir sejenak sebelum menjawab, sekitar 3 atau 4 ribu. Li Luo sedikit kecewa. Meskipun 3 atau 4 ribu helai cahaya iblis yang muskil terdengar sangat banyak, itu bukan hanya untuk dia saja mereka akan disebarkan di antara 1.500 anggota Panji yang hadir. Pada akhirnya, masing-masing mungkin hanya mendapatkan 2 atau 3 helai. Meskipun demikian, ini hanya lapisan 28. Itu pasti akan lebih bermanfaat saat mereka menjelajah lebih dalam ke dalam gua. Zhao Yanzi sepertinya tahu apa yang ada di pikiran Li Luo. Dia tersenyum manis, menunjuk ke kedalaman pulau, dan berkata kepadanya, "Pemimpin, ada pemimpin iblis yang jahat di sana. Jika dia dikalahkan,
kamu mungkin bisa mencetak 100 helai cahaya iblis muskil setelah dibagi rata. Ketika Li Luo mendengar ini, dia terkejut. 100 cahaya iblis yang muskil setara dengan lusinan pil asal iblis berkualitas tinggi. Itu adalah hadiah yang cukup bagus untuk menyelesaikan satu level saja. Ketika dia memikirkannya, dia tiba-tiba merasakan gelombang motivasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Melambaikan tangannya ke anggota panjinya, dia berteriak, "Ikuti aku, teman-teman." Divisi kelima menyerang ribuan iblis yang jahat dalam tim yang terdiri dari 3 orang. Dengan ratusan suara yang tajam, mereka menembus langsung ke pasukan iblis yang jahat dengan kekuatan yang menakutkan dan menembus celah di hutan yang padat. Kekuatan kebangkitan naik ke udara seperti sinyal asap dengan warna berbeda. Dihadapkan dengan serangan agresif, puluhan ribu iblis yang jahat tetap tanpa emosi dan pembongkaran secara otomatis. Dua pukulan penyerang menghantam dengan keras, menciptakan raungan yang menggema. Tanah bergetar hebat. Li Luo dan trio Zhao Yanzi, Mu Bi, dan Li Si memimpin serangan di garis depan. Li Luo dengan pedang gajah oniks di tangannya dan kilatan petir di bawah kakinya. Dalam sekejap, dia muncul di depan iblis yang jahat. Kekuatan resonansi ganda membentuk lingkaran seperti cincin yang membungkus pedang lurus di tangannya, berdering dengan dengungan lembut. Dihadapkan oleh tinju keras iblis yang jahat, dia menusukkan pedangnya tepat ke dalamnya dalam bentrokan langsung. Bilahnya menembus tinju iblis yang jahat, dan pedang tajam yang bersinar itu menghancurkan tubuh berkeping-keping bahkan sebelum bisa pulih. Setelah kalah, seutas energi iblis bumi terbang ke udara. Dalam pertemuan pertama mereka, Li Luo berhasil mengukur kekuatan iblis yang jahat agar setara dengan kultivator istana iblis kecil. Ini mirip dengan anggota panji biasa lainnya, tetapi hanya memiliki kekuatan kasar dan kurang kecerdasan. Tetap saja, ada kekuatan dalam jumlah. Ada sekitar 10 kali lebih banyak iblis yang jahat daripada mereka. Masih akan sangat membosankan untuk membersihkan semuanya. Pemimpin, ini hanya iblis kecil. Iblis besar pasti akan muncul nanti, dan mereka sebanding dengan iblis perak. Jika kita tidak menahan mereka dengan cepat, mereka akan menjadi ancaman bagi anggota panji lainnya dan menyebabkan kita kehilangan jumlah pasukan kita, teriak Mu Bi dari jauh. Iblis jahat besar, iblis perak, mata Li Luo berbinar karena terkejut. Ada perbedaan besar dalam kekuatan antara keduanya. Saat pertempuran berlanjut, sinar kekuatan resonansi meledak berulang kali. Meskipun iblis yang jahat memiliki keunggulan dalam jumlah, divisi kelima tidak lebih lemah. Mereka mengurangi jumlah iblis yang jahat dengan kecepatan luar biasa dengan kerja sama terampil mereka. Sebaliknya, sejauh ini mereka hanya kehilangan sekitar 10 anggota panji. Sayangnya, situasi ini tidak berlangsung lama. Di medan pertempuran yang mengamuk, 10 sinar energi yang mengejutkan tiba-tiba meledak menjadi gelombang kejut dan menyebarkan puluhan anggota panji. Ketika Li Luo berbalik untuk melihat apa yang telah terjadi, dia melihat sekelompok iblis yang jahat raksasa. Mereka memiliki tubuh perak yang mengalir dengan energi yang kuat. Mereka pasti iblis jahat besar yang disebutkan Mu Bi sebelumnya. Anggota panji di tingkat istana iblis besar, membentuk kelompok beranggotakan 10 orang dan mengepung iblis jahat besar. Yang lain akan terus membunuh iblis yang jahat kecil. Zhao Yanzi memberikan instruksi karena Li Luo akhirnya baru di sini. Dia masih asing, jadi akan lebih baik bagi anggota yang berpengalaman untuk memberikan perintah dalam situasi seperti itu. Ini telah dibahas sebelumnya dan disetujui oleh Li Luo. Mengikuti perintah Zhao Yanzi, para elit dari divisi kelima muncul dari pasukan. Mereka telah mencapai tingkat istana iblis besar dan lebih kuat dari yang lain. Mereka membentuk kelompok yang beranggotakan 10 orang untuk mengepung dan menekan iblis jahat besar. Namun, ini adalah langkah yang berisiko. Bagaimanapun, iblis jahat besar berada di level iblis perak. Jadi sementara mereka memiliki keunggulan numerik, mereka masih akan terluka parah dan tersingkir jika mereka ceroboh. Jelaslah bahwa divisi kelima mulai kehilangan anggota panji dengan kecepatan lebih cepat segera setelah iblis jahat besar muncul. Selain itu, Li Luo memperhatikan lebih banyak iblis jahat besar yang berlari menuju medan perang dari jauh. Keributan itu jelas menyiagakan semua iblis yang jahat di lapisan 28. Zhao Yanzi, Li Si, dan Mu Bi telah berhasil memanggil iblis jahat besar sementara Li Si, yang terkuat dari ketiganya, menghujani dengan marah dan berulang kali menusuknya dengan tombak emasnya. Setiap serangan menembus tubuh iblis jahat besar dan perlahan-lahan menghabiskan energinya. Di sisi lain, Mu Bi diarahkan pada pertahanan dan menerima pukulan yang tak terhitung jumlahnya dari iblis jahat besar tanpa bergerak satu langkah pun.
Tiba-tiba, pertempuran menemui jalan buntu. Li Luo tidak lagi sesantai beberapa saat yang lalu. Gua iblis yang jahat lebih sulit dari yang dia bayangkan. Apalagi ini baru hari pertama ekspedisi. Ini pasti akan lebih sulit selama 2 hari ke depan. Untuk mencapai keharmonisan, dia harus menyimpannya untuk pemimpin iblis yang jahat dan tidak bisa menggunakannya di sini. Terlepas dari kekuatan yang luar biasa, itu bukanlah sesuatu yang bisa dia gunakan untuk waktu yang lama, dan dia akan benar-benar kelelahan setelah digunakan. Saat Li Luo tenggelam dalam pikirannya, ada ledakan kekuatan resonansi lain tidak jauh dari sana. Ada 2 iblis jahat besar yang dikirimkan ke arah mereka dengan topan energi iblis bumi yang menakutkan di sekitar tubuh mereka. Anggota Panji yang bersentuhan dengannya dikirim terbang ke darat. Mereka melarikan diri dengan darah mengucur dan mundur dari pertempuran. Zhao Yanzi dan anggota Panji elit lainnya telah terjebak dalam pertempuran, mereka tidak bisa untuk membantu. Tidak ada seorang pun di sekitar untuk menghentikan amukan 2 iblis jahat besar. Melihat ini, Li Luo meraih pedangnya dengan erat dan maju untuk menghadapi mereka secara langsung. Pemimpin, jangan gegabah. Li Si mengingatkan dengan penuh khawatir saat melihat Li Luo. Zhao Yanzi dan Mubi juga terkejut. Butuh upaya gabungan dari mereka bertiga untuk melawan 1 iblis jahat besar. Apakah Li Luo berpikir untuk melawan 2 iblis jahat besar sendirian? Meskipun Li Luo telah menunjukkan kemampuannya untuk menghancurkan seseorang di tahap iblis perak selama pelatihan, dia menggunakan semua kekuatan dengan seni adipati. Dihadapkan dengan 2 iblis jahat besar saat ini, Li Luo pasti akan menderita serangan fatal dari iblis jahat besar lainnya jika dia menghabiskan semua kekuatan sekarang. Namun, sudah terlambat bagi siapapun sekarang untuk mengulurkan tangan membantunya. Dalam sekejap, dengan percikan petir muncul di bawah kakinya, Li Luo langsung muncul di depan salah satu iblis jahat besar tercepat. Dengan wajah buram dan tubuh seperti baja, iblis jahat besar meraung seperti binatang buas, menghancurkan udara dengan gelombang suara yang menakutkan. Itu kemudian dibebankan ke arah Li Luo. Iblis jahat besar tumbuh semakin besar di mata Li Luo. Namun demikian, dia memegang pedangnya dengan erat dan tidak menunjukkan rasa takut. Iblis jahat besar berteriak dan membanting tinju raksasanya. Energi iblis bumi melilit tinju raksasa seperti baju besi yang tidak bisa ditembus. Tanah retak terbuka oleh pukulan raksasa. Gelombang suara meledak seperti ledakan sonik. Tak terkekang, Li Luo memegang pedangnya erat-erat, dan cahaya resonansi ganda muncul di sekitar pedangnya. Pada saat ini, Zhao Yanzi dan ketiganya tercengang. Mereka menyadari bahwa Li Luo tidak akan menggunakan seni adipatinya. Bagaimana bisa seorang anggota istana iblis kecil seperti dia melawan iblis jahat besar tanpa seni adipati? Namun, sudah terlambat bagi mereka untuk melakukan apapun sekarang. Tepat di depan mata mereka, pedang Li Luo dengan tabrakan ganda raksasa yang merupakan tinju iblis jahat besar. Pada saat tabrakan, 2 kekuatan energi yang mencengangkan dan membuat tanah di bawahnya retak seperti jaring laba-laba. Bayangan Li Luo dan iblis jahat besar saling bersilangan. Yang paling mengejutkan Zhao Yanzi dan yang lainnya adalah bahwa Li Luo tidak jatuh oleh pukulan iblis jahat besar. Sebaliknya, pedangnya berputar dengan kekuatan resonansi ganda yang mencengangkan dan memotong lengan tebal musuhnya. Apa? Mereka terkejut. Bagaimana seorang istana iblis kecil seperti Li Luo memotong iblis jahat besar dalam konfrontasi langsung? Mata Zhao Yanzi berkedip saat dia mengamati Li Luo dengan cermat. Hanya pada saat inilah dia menemukan bahwa cahaya di sekitar pedang Li Luo mengalir dengan energi khusus yang memperkuat serangannya. Dia memeriksanya dengan hati-hati dan menyadari bahwa energi khusus sebenarnya disediakan oleh mereka. Tunggu, tidak, itu dari 1.500 anggota Panji dari divisi kelima. Ini, Zhao Yanzi, Li Si, dan Mubi saling memandang dengan heran. Zhao Yanzi, Li Si, dan Mubi saling pandang dengan keterkejutan. Penggerak Panji. Secara sederhana, penggerak Panji adalah suatu berkat yang terkait dengan satu Panji atau satu divisi. Ini dapat digunakan untuk mengumpulkan kekuatan anggota Panji dan meningkatkan diri sendiri. Ini mirip dengan kekuatan harmoni, tetapi sementara harmoni memungkinkan seseorang menunjukkan kekuatan yang lebih besar, itu hanya bisa bertahan sebentar. Sebaliknya, penggerak Panji memiliki kekuatan yang lebih lemah tetapi bisa dipertahankan dalam jangka waktu yang lebih lama selama anggota Panji berada di sekitarnya. Tebasan sebelumnya oleh Li Luo diperkuat oleh kekuatan penggerak Panji. Dengan kata lain, ayunan itu begitu kuat karena mencakup kekuatan seluruh divisi kelima.
Tapi yang paling mengejutkan bagi Zhao Yanzi dan trio adalah bahwa dari seluruh 20 panji, 100 divisi, dan 100 subpemimpin, hanya kurang dari seperlima dari mereka yang berhasil menguasai penggerak panji. Sudah berapa lama sejak Li Luo menjadi subpemimpin? Dalam rentang waktu singkat beberapa hari, dia telah memperoleh apa yang tidak dapat dicapai oleh subpemimpin lain bahkan dalam setahun. Yang ketiganya sangat terkejut dengan ini. Tidak peduli apa, faktanya ada di depan mereka. Tidak peduli betapa sulitnya mempercayainya, mereka hanya bisa menatap dengan bingung. Apalagi yang bisa mereka katakan? Beberapa orang benar-benar berbakat. Mata Li Luo sedikit menjelaskan. Dia telah memasuki semacam kesurupan khusus di mana dia bisa merasakan garis ilusi yang tak terhitung jumlahnya menyebar dari segala arah, berselang-seling ke semacam jaringan. Jaringan garis mencakup segala sesuatu dalam jarak 100 meter. Dia bisa merasakan bahwa dia bisa mengerahkan kekuatan dari untaian yang tak terhitung jumlahnya selama dia tetap berada di dalam area tersebut, dan ketika mereka melilit pedangnya, mereka bisa memperkuat serangannya secara besar-besaran. Setelah diperiksa lebih dekat, dia dapat melihat bahwa setiap garis ilusi berasal dari tubuh anggota Panji Divisi 5. Kesadaran mengejutkannya bahwa ini mungkin kemampuan khusus dari Panji. Kemungkinan membuat nafas drakonik 9 revolusi telah memungkinkannya untuk melihat jaringan ini. Karena setiap anggota adalah sumber kekuatan, seni iblis tingkat tinggi mungkin membuatnya lebih mudah merasakan ini. Pemimpin, itu penggerak Panji, sebuah seni yang memperkuat kekuatanmu. Meskipun Harmoni tidak bertindak, ia bisa bertahan untuk jangka waktu yang jauh lebih lama dan cocok untuk pertempuran yang lebih lama, Zhao Yanzi menjelaskan dengan terkejut. Penggerak Panji ya, tatapan Li Luo melintas saat dia tersenyum. 20 panji penuh dengan misteri yang tak terlukiskan, dan ini adalah kejutan yang menyenangkan. Dia menghela nafas sekali lagi. Berapa kali dia akan terkejut dengan dasar dan metode garis darah Kaisar Surgawi. Pada titik ini, iblis jahat besar kedua menggiringnya ke depan sambil berteriak, energi iblis bumi dihembuskan dari mulutnya saat ia mencoba menyerang Li Luo. Melihat ini, dia langsung dikurung dengan pedangnya. Roda pedang berair 1000. Roda pedang yang mengalir deras terbuat dari cahaya muncul sekali lagi. Dengan penguatan penggerak Panji, roda berputar dengan kecepatan yang mencengangkan, berdering dengan desiran yang menusuk telinga ketika kehampaan dihancurkan. Kekuatan resonansi cahaya air yang diperkuat oleh energi iblis bumi memancarkan suara yang menusuk telinga dan merobek saat serangan itu dengan membersihkan pemotongan iblis jahat besar menjadi 2. Bantuan dari penggerak Panji memungkinkan seni resonansi Li Luo untuk naik ke level berikutnya. Sepertinya aku harus mengambil beberapa seni resonansi Jenderal Naga lagi setelah ini, pikir Li Luo dalam hati sambil menatap roda pedang yang menghilang. Roda pedang 1000 air adalah sesuatu yang disesuaikan dari seni pedang 1000 air. Namun, itu pada akhirnya masih merupakan seni resonansi Jenderal Harimau yang hampir tidak mencapai kekuatan seni resonansi Jenderal Naga biasa. Dengan kekuatan Li Luo yang meningkat, memiliki penguasaan seni resonansi Jenderal Naga yang lebih besar akan sangat membantu dalam melengkapi pilihannya. Saat pikiran berubah, iblis jahat besar pertama yang lengannya terbelah dihancurkan dengan sangat cepat sehingga ledakan sonik bisa terdengar. Li Luo mengomposisi ulang dirinya dan mengangkat pedangnya untuk membalas. Kekuatan gajah ilahi tingkat 2. Kedua anggota tubuh Li Luo gemetar dan membengkak. Dengan penguatan avatar Thunderpil yang baru saja ditingkatkan, fisiknya diperkuat ke level lain, memungkinkannya untuk menahan keganasan kekuatan gajah ilahi dari sebelumnya. Meski kulitnya masih sobek dan mengeluarkan darah segar, dia tidak lagi terlihat pucat dan kelelahan. Merasakan kekuatan yang mengalir melalui nadinya, Li Luo mulai terlibat dalam pertempuran dengan 2 iblis jahat besar. Pertempuran besar ini berlangsung selama beberapa menit. Ketika Zhao Yanzi, Li Si, dan Mu Bi masing-masing menghabisi iblis jahat besar, Li Luo juga berada di akhir pertarungannya sendiri. Dengan pedangnya menebas ke bawah, kekuatan biadabnya menembus celah raksasa selebar 10 meter di tanah, mencapai puncak dengan pukulan pemenggalan pada iblis jahat besar terakhir. Ketika iblis jahat besar itu runtuh, sejumlah besar energi iblis bumi mulai berkumpul di langit. Li Luo mengangkat kepalanya dan melihat bola cahaya besar telah terbentuk di udara. Itu terbuat dari semua energi iblis bumi yang lolos. Sub-leader, jangan diam berdiri dan manfaatkan situasi ini. Divisi pertama berada di depan kita, dan jika kamu ingin mengejar Zhongling dan mencapai lapisan ke-28 lebih cepat, kamu harus buru-buru. Zhao Yanzi mengingatkannya dengan berteriak.
Li Luo segera mengumpulkan dirinya kembali dan terus menyapu para iblis jahat di sekitarnya, mengurangi tekanan pada anggota Panji lainnya. Dengan bantuan penggerak Panji Li Luo, divisi kelima melibas para iblis jahat yang tersisa dengan kecepatan maksimal. Dalam waktu singkat 1 jam, semua para iblis jahat telah dikalahkan. Semua orang, cepat istirahat dan pulihkan kondisi kalian. Laporkan jumlah anggota kalian, perintah Mubi. Beberapa saat kemudian, Mubi mendekati Li Luo. Sub-leader, divisi kelima kehilangan 33 individu. Yang lainnya dalam keadaan baik dan kekuatan tempur mereka tetap terjaga. Kita kehilangan 33 individu. Li Luo mengerutkan kening. Sub-leader, ini berita bagus. Berdasarkan yang aku tahu, divisi pertama sudah kehilangan 100 orang, kata Zhao Yanzi untuk menenangkan. Li Luo dengan putus asa menggelengkan kepalanya. Para iblis jahat tanpa kecerdasan tetapi memiliki jumlah yang banyak. Para iblis jahat besar cukup kuat untuk mengancam anggota Panji yang kekuatannya rata-rata. Jika ada yang lengah, mereka pasti akan terluka parah. Ayo maju, kemudian. Dia melambaikan tangannya dan memberikan perintah. Karena semua pedang sudah ditarik dalam pertempuran untuk menjadi pemimpin Panji dengan Zhongling, tidak perlu menyimpan kekuatan lagi. Dia harus merebut posisi itu dengan kekuatan dan memimpin Panji Nether Hijau di sekitarnya. Setelah divisi kelima istirahat cukup, mereka berkumpul dan maju menuju kedalaman pulau. Karena kemajuan yang lancar melalui gerombolan iblis jahat sebelumnya, sisa divisi kelima sekarang melihat Li Luo dengan penuh kekaguman dan hormat. Mereka tahu bahwa Li Luo tanpa sengaja menggunakan kekuatan yang dikenal sebagai penggerak Panji. Ini menunjukkan bahwa dia benar-benar memenuhi harapan Putra Aula Master. Itu adalah keberuntungan mereka untuk dapat melayani di bawahnya. Jika Li Luo naik ke posisi pemimpin Panji, divisi kelima akan menjadi divisi inti. Divisi kelima terus maju, dan kekuatannya secara keseluruhan sangat diperbesar dengan kehadiran Li Luo. Para iblis jahat di lapisan ke-28 terus disembelih tanpa ampun saat mereka maju dengan semakin ganas. 2 jam kemudian, divisi kelima tiba di kedalaman pulau. Mereka kehilangan 110 anggota, jumlah yang dapat diterima oleh semua kecuali Li Luo, yang tetap sedikit tidak puas. Biasanya, mereka akan kehilangan 2 kali lipat jumlah anggota untuk mencapai tahap ini. Sub-leader, kerugian kita lebih rendah dari divisi pertama dengan margin cukup besar. Ini semua karena dukunganmu, dan semua orang sangat berterima kasih untuk itu. Li Si tidak banyak berbicara, tetapi kali ini dia benar-benar mengambil inisiatif untuk memberitahu Li Luo tentang situasinya. Semakin banyak rasa hormat dan kekaguman bisa terlihat di wajah para anggota. Meskipun mereka baru saja memulai ekspedisi mereka ke Gua Iblis Jahat, kekuatan yang ditunjukkan Li Luo adalah sesuatu yang mereka semua akui. Zhao Yanzi juga sedikit mendukung kata-kata Li Si dengan senyum berseri. Sub-leader, kita sudah tiba di kedalaman lapisan ke-28. Yang menunggu kita adalah pemimpin iblis jahat. Aku yakin Zhongling belum berhasil menyelesaikan tugas membunuh makhluk itu, sebaliknya, kita pasti sudah dipindahkan ke lapisan berikutnya. Li Luo mengangkat kepalanya ke depan. Hutan yang tebal dan padat di depannya telah memberi jalan ke sebuah danau dengan permukaan halus seperti kaca. Satu-satunya hal adalah bahwa udara dingin tampaknya melayang dari kedalaman hutan, langsung membekukannya. Udara dingin juga membentuk kabut tipis yang berkumpul di atas danau. Bayangan yang kokoh dan kuat muncul dalam kabut dingin. Pada saat yang sama, aura menakutkan yang menekan segalanya meluncur maju, menutupi seluruh area. Ekspresi anggota Panji berubah saat merasakan tekanan yang mendominasi. Bahkan pandangan Li Luo berubah serius saat melihat pemandangan ini. Suara lembut Zhao Yanzi bergema di telinganya. Sub-leader, ini adalah pemimpin iblis jahat. Berdasarkan yang kami tahu, seharusnya berada di tahap resonansi surgawi. Jika kamu ingin mengalahkannya, kamu harus mengandalkan pencapaian harmoni. Bagaimana kalian menangani pemimpin iblis jahat di masa lalu? Li Luo bertanya dengan lembut. Trio itu saling melemparkan pandang yang malu-malu dengan senyum pahit. Setelah kita mencapai lapisan ke-20 dan di bawahnya, kita sebenarnya tidak pernah menghadapi pemimpin iblis jahat dan menghindari saja. Ini sebenarnya pertama kalinya kita. Li Luo agak terdiam, tetapi segera menghibur mereka. Kalian bisa bersantai. Divisi kelima tidak akan lagi dipukul seperti beban mati. Dia kemudian mengulurkan tangannya dan menggenggamnya dengan ringan. Divisi kelima, patuhi perintahku. Bersiaplah mencapai keadaan harmoni. Inilah saat kita akan menunjukkan kekuatan kita untuk Panji Nether Hijau. Dengan perintahnya,
Lebih dari 1.000 anggota Panji terbangun dan darah mereka mulai terbakar dengan antisipasi. Mereka telah dicemooh karena dianggap beban mati selama setengah tahun terakhir. Apakah sekarang akhirnya saat bagi mereka untuk menunjukkan kekuatan mereka? Sub-leader, pemimpin iblis jahat untuk lapisan ini ada di depan, melaporkan seorang anggota divisi pertama kepada Zhongling. Melihat hutan yang mengerikan dan gelap di depan, Zhongling tetap tenang ketika dia merasakan tekanan yang menghantam darinya. Tekanan yang begitu menakutkan pasti di luar kemampuan seorang iblis emas seperti dia. Namun, dia tetap tak takut karena dia tidak akan menghadapi pemimpin iblis jahat sendirian. Aku ingin tahu bagaimana kemajuan divisi kelima, katanya dengan acuh. Tidak perlu khawatir, sub-leader. Meskipun Li Luo memiliki seni iblis nafas naga 9 revolusi, dia baru berada di sini selama beberapa hari, jawab seorang anggota Panji dekat dengan senyum. Dia tidak dapat mengejar kemajuan kita bahkan jika menumbuhkan sepasang sayap, lanjutnya. Mendengar ini, Zhongling menggelengkan kepala sebagai tanggapan. Jangan meremehkannya, meskipun berasal dari benua ilahi luar, aku harus mengatakan, bakatnya di luar jangkauanku. Jika bukan karena kurangnya sumber daya di benua ilahi luar, dia akan menjadi salah satu bakat teratas dalam generasi ini. Ini membuat anggota-anggota Panji di sekitarnya terdiam, tidak bisa membantah. Setelah semua, Li Luo bukan hanya pengguna resonansi triple, dia juga telah memperoleh seni iblis nafas naga 9 revolusi pada hari pertamanya. Mereka semua mengerti seberapa berbakat Li Luo. Zhongling tersenyum ringan dan melanjutkan. Jika dia telah mencapai tahap tubuh iblis perak, aku bahkan tidak akan mempertimbangkan bersaing dengannya untuk posisi teratas Panji Nether Hijau. Alasannya sudah sangat jelas. Setelah menghabiskan begitu banyak tahun di benua ilahi luar, dia telah menyia-nyiakan semua bakatnya. Dia hanya berada di tahap istana iblis kecil, dan hambatan ini saja akan memperlambat kemajuannya selama beberapa tahun. Cukup untuk mencegahnya mengejar bakat teratas di Panji. Pada titik ini, dia berhenti sejenak dan bertanya, aku mendengar bahwa Li Luo berhasil mencapai harmoni dengan divisi kelima. Apakah itu benar? Iya, itu benar, jawab anggota-anggota Panji. Zhongling mendesah dan melanjutkan, seni iblis nafas naga 9 revolusi memiliki banyak keunggulan dibandingkan versi kelas rendah, tetapi mencapai harmoni hanyalah langkah pertama. Dia masih memiliki jalan panjang untuk memahami cara menggunakan kekuatannya dengan sempurna. Dia kemudian menggelengkan kepala dan membersihkan semua gangguan sebelum melihat ke arah hutan gelap di depan. Dia mengangkat tangannya tinggi ke udara dan memerintahkan dengan suara dingin, divisi pertama, harmoni. Hal terpenting sekarang adalah membersihkan lapisan ke-28 dan mempersatukan hati para anggota Panji sebelum pertempuran untuk posisi pemimpin Panji. Pada akhirnya, dia masih merasa sedikit terancam oleh Li Luo, dan lebih baik tidak memberinya kesempatan sama sekali. Mengikuti perintah Zhongling, wajah divisi pertama menjadi serius dan mereka dengan cepat membentuk segel tangan. Tak lama setelah itu, napas mereka tampaknya bersinkron bersama, dan aliran demi aliran kekuatan resonansi mereka saling bersilangan. Seolah-olah aliran kecil air sungai telah semua mengalir ke dalam danau besar. Karena Zhongling berada di tengah-tengah mereka semua, dia bisa merasakan gelombang kekuatan yang meningkat di dalam dirinya. Meskipun ini bukan kali pertamanya, dia tidak bisa tidak tetap terus terpesona olehnya, seolah-olah ini adalah pertama kalinya dia mengalaminya. Mungkin dia hanya iblis emas, tetapi dengan dorongan dari pencapaian harmoni, dia bisa naik beberapa tingkat dan mencapai tahap resonansi surgawi. Tubuhnya perlahan terangkat ke udara sambil menatap tajam ke depan. Dengan gelombang lengannya, sebuah tornado kekuatan resonansi muncul dari udara dan menyapu hutan di depannya. Ketika hutan terkoyak, sesuatu mengeluarkan raungan keras. Dalam sekejap, tanah bergetar hebat dan sosok tegap yang beberapa kaki tingginya meluncur keluar dengan tekanan yang mengejutkan. Itu adalah iblis jahat raksasa dengan cahaya emas mengalir dari tubuhnya. Sepertinya seekor kera raksasa dengan 4 tangan, dan itu memancarkan energi yang keras dan mengejutkan keluar seperti gelombang, membuat kekosongan di sekitarnya gemetar. Ini adalah pemimpin iblis jahat dari lapisan ke-28. Tapi Zhongling tidak menunjukkan rasa takut. Sebaliknya, dia tersenyum ringan dan menggerakkan jari-jarinya, melepaskan puluhan rantai kekuatan resonansi yang besar yang terbang lurus ke arah pemimpin iblis jahat. Li Luo, kamu mungkin berbakat. Tapi sekarang kamu tidak sebaik aku. Ini bukan lagi era ketika ayahmu masih ada. Aula Nether Hijau akan menjadi milik pamanku, dan Panji Nether Hijau akan menjadi milikku. Zhongling menyatakan.
Di pinggiran luar danau es, Liluo merasakan lonjakan energi yang besar dan masuk ke dalam keadaan harmoni juga. Namun, berbeda dengan Zhongling yang mabuk akan kekuatannya, Liluo hanya merasa sedikit penasaran sambil bergumam pada dirinya sendiri. Jadi, ini adalah kekuatan harmoni. Bagaimanapun juga, meskipun berada di tahap istana iblis kecil, dia telah mengalami kekuatan dari tahap resonansi surgawi dari serigala surgawi berekor 3 dan tahap raja dari kepala sekolah Pang. Setelah merasakan kekuatan ini, dia tidak merasakan daya tarik ketika mengalami harmoni dengan divisi kelima. Meskipun begitu, sensasi yang meluap memang nyaman. Ketika Liluo terdiam dalam pemikirannya, matanya tetap terpaku pada danau es di depan. Dengan denyut energi yang mengalir dari pencapaian harmoni di sisinya, pemimpin iblis jahat di dalamnya jelas memperhatikannya, segera mengeluarkan raungan yang menggelegar. Dengan raungannya, lapisan tebal kabut dingin terpisah, dan sosok tegap akhirnya muncul. Zhao Yanzi dan yang lainnya melihatnya dan melihat pemimpin iblis jahat berempat tangan yang dikelilingi oleh cahaya emas. Pemimpin iblis jahat mengeluarkan raungan dalam dan memukul dengan tinjunya yang besar. Tiba-tiba, aliran energi yang mengerikan dan gelap menembus kekosongan seperti seekor ular marah dan ganas dan menuju langsung ke divisi kelima. Arus energi gelap ini sangat liar dan meninggalkan bekas luka dalam di tanah di belakangnya. Pukulan ini sebanding dengan kekuatan seseorang di tahap resonansi surgawi kecil. Jika divisi kelima hanya sekumpulan individu normal, mereka pasti akan menghadapi banyak korban ketika bertabrakan dengan serangan seperti ini. Untungnya, semua kekuatan anggota Panji divisi kelima telah berkumpul dalam Liluo di bawah keadaan harmoni. Di hadapan serangan pemimpin iblis jahat bertangan 4, Liluo fokus pikirannya dan mengapit kedua tangannya bersama-sama. Dalam sekejap, gelombang energi besar meledak dan bertabrakan langsung dengan pukulan ganas pemimpin iblis jahat. Gelombang energi merambat keluar ketika kedua serangan bertabrakan, mengguncang sekitarnya. Es di danau beku retak, dan semua pohon dalam radius ratusan meter hancur berantakan. Pemimpin iblis jahat mengeluarkan raungan yang memekakkan telinga dengan marah. Dia kesal karena pukulan pertamanya sama sekali tidak memiliki efek. Dengan frustrasi, dia menghentakkan kakinya, menghancurkan permukaan es di bawahnya, sebelum siluet berototnya berkelebat menuju Liluo. Seperti seekor kera raksasa yang mencoba merobohkan gunung, ia melambaikan 4 tangannya dengan marah dan mengirimkan hujan pukulan yang berisi energi menakutkan seperti hujan deras rasa sakit. Menghadapi ini, Liluo segera membuat penghalang energi untuk melindungi diri dari hujan serangan ini. Pertempuran antara kedua belah pihak hampir meratakan hutan ke tanah. Selama waktu ini, Zhao Yanzi dan yang lainnya terus memberikan dukungan untuk Liluo dan membantunya mempertahankan keadaan harmoni. Namun, mereka juga agak gugup karena mereka tahu bahwa ini adalah pertama kalinya Liluo menggunakan harmoni dalam pertempuran nyata. Akhirnya, dia tidak terbiasa menggunakan itu untuk menghadapi lawan nyata. Ada beberapa kali pukulan pemimpin iblis jahat hampir menembus pertahanan penghalang dan mengenai anggota Panji. Untungnya, penggunaan Liluo atas harmoni membaik seiring berlanjutnya konfrontasi. Seiring waktu, anggota Panji bisa jelas melihat bahwa semakin sulit bagi serangan pemimpin iblis jahat untuk menembus pertahanan. Ini memungkinkan mereka untuk secara diam-diam menghela nafas lega dan memuji sub-leader mereka karena menjadi pembelajar yang berbakat dan cepat. Menguasai kendali atas kekuatan begitu besar dalam waktu singkat memang tidak mudah. Namun, mereka tidak tahu bahwa Liluo telah mengalami menggunakan kekuatan yang besar sebelumnya. Baginya, kekuatan harmoni tidak lebih dari sesuatu di tahap resonansi surgawi, sehingga tidak sulit sama sekali untuk menguasainya. Setelah Liluo berhasil menahan serangan lain dari pemimpin iblis jahat, dia merasa seolah-olah telah sepenuhnya memahami kekuatan dan keterampilannya. Liluo menatap pemimpin iblis jahat yang marah dan bergumam pada dirinya sendiri, sudah waktunya. Divisi pertama seharusnya juga telah mencapai pemimpin iblis jahat. Jika dia ingin mencuri perhatian dari Zhongling, maka sudah saatnya bagi dia untuk mengakhiri pertempuran ini. Saat Liluo terdiam dalam pemikirannya, pemimpin iblis jahat meraung dengan gila dan cahaya emas di sekeliling tubuhnya bersinar lebih intens. Kemudian, dia menghentakkan kaki ke tanah, dan pola cahaya emas yang rumit muncul di kulitnya. Pola-pola tersebut menyatu menjadi ledakan cahaya emas yang keras dan meledak lurus ke arah Liluo. Cahaya dari pemimpin iblis jahat jelas terpantul di mata Liluo, tetapi dia tetap tak gentar. Pada saat ini, tangannya membentuk segel dengan kecepatan kilat. Dalam sekejap, panji naga hitam yang lebih konkret dari sebelumnya muncul di tangannya.
Itu menusuk ruang dunia. Seolah-olah muncul dari sungai air hitam pekat, naga hitam muncul dari kekosongan dan bertabrakan dengan pemimpin iblis jahat yang sedang menyerang dengan segenap tenaganya. Zhao Yanzi dan yang lainnya menyaksikan dengan kaget. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell